Robert Huo. Novel Perjalanan Sang Milioner. Bab 181. Jam 10 malam. Pria bertato dengan temannya mengganti jam kerja. Robert melihat mereka, kemudian melihat tangan seseorang mengambil bir New Lanshan dan air lusing. Dalam hatinya terpikir sesuatu, tetapi tidak katakan. Setelah dua orang itu pergi, pria bertato berjalan ke sini melototi Robert. Lihat apa? Minta dipukul. Sudahlah, kata Kak Dev kurung dia beberapa hari, setelah mendapatkan uang baru melepaskan dia. Untuk apa kamu berteriak? Seseorang datang membujuk kemudian berkata pada Robert, bocah, aku sudah membeli barangnya. Jika tidak enak maka kamu patut dipukul. Robert menganggukkan kepala, berkata, aku sudah diikat seperti ini, apakah berani membohongi kalian? Tidak mengikatmu, kamu juga tidak berani. Kata pria bertato dan ekspresi sangat galak. Satu orang sedang menyiapkan hidangan, satu orang sedang membimbing Robert, menggunakan air suling untuk mengurangi kadar bir putih yang 67 derajat, kemudian menambahkan cairan karbon dioksida. Gelembung soda ini membuat pria bertato curiga, apakah minuman ini bisa diminum? Tetapi setelah gelembung itu hilang, aroma bir juga menguap. Seseorang mencicipi minuman yang dituang, tetapi dihalang oleh pria bertato, biarkan bocah itu minum dulu. Jangan terjadi kesalahan. Kita sendiri yang tambahkan, bisa terjadi hal apa, kamu ini terlalu berhati-hati. Seseorang itu memang berkata seperti itu, tetapi dia malah menuangkan segelas untuk Robert dan berkata, minumlah, coba dulu, apa sama seperti rasa yang kamu katakan. Robert tidak melawan, langsung minum segelas bir ini, kemudian berkata, bagus, kadar alkohol ini tidak tinggi, jika tidak rasanya mungkin lebih enak. Benarkah? Orang itu mengambil gelas bir, lalu menuangkan untuk dirinya dan minum. Menjilat bibir dan dengan tatapan terang berkata pada pria bertato, benar-benar bagus, kamu coba dulu. Pria bertato juga menuangkan sedikit, kemudian minum dan setuju dengan pendapat Robert. Mereka sangat senang, menggunakan uang 30 RMB, tetapi bisa mencicipi rasa bir jutaan, sehingga mereka sangat senang seperti menemukan tempat baru. Kamu segelas, aku segelas juga memakan ayam, memakan kacang dan sangat senang. Robert tiba-tiba berkata, kawan, bagaimanapun aku sudah memberimu nasihat baik. Aku sudah kelaparan 2 hari, bisakah kamu memberi aku ayam? Kenapa omong kosongmu begitu banyak? Pria bertato sangat galak, langsung mengambil cangkang kacang di meja dan melempar ke sana. Sudahlah, beri dia makan ayam, jika dia mati kelaparan pasti menjadi masalah kita. Emosi orang itu lebih baik, ditambah sangat suka pada bir yang dibuat khusus termasuk memberi muka pada Robert. Setelah mendengar bujukannya, pria bertato juga setuju. Orang itu mengambil ayam, lalu masukkan ke dalam mulut Robert dan berkata, pelan-pelan makan, jangan harap kami melepaskan talimu. Robert menganggukkan kepala, mulut masih menggigit ayam dan dengan pelan menggigit ayam. Menggunakan air suling dan karbon dioksida untuk mengurangi kadar alkohol, sehingga membuat rasa lebih lembut dan enak diminum. Pria bertato dengan temannya memang suka minum bir, sekarang minum segelas demi segelas dan minum dengan senang. Setelah karbon dioksida masuk ke dalam, bau soda langsung hilang. Bahkan ketika tidak menyadari, kamu tidak bisa merasakannya sama sekali. Tetapi setelah masuk ke dalam tubuh, akan terus merangsang lambung sehingga kadar alkohol diserap dengan baik. Mereka minum dengan cepat juga banyak, ditambah Robert memuji mereka sehingga membuat mereka terus minum. Jam 12 malam, bibirnya sudah kebas dan tidur di meja. Kadar alkohol dua orang ini memang hebat. Bahkan bir yang ditambah karbon dioksida juga bisa minum sampai 3 jam baru mabuk. Jika tidak seperti itu, mungkin minum bir 1 kilo, juga tidak bisa mabuk. Setelah menggunakan trik ini membuat mereka mabuk. Robert dengan kuat menjatuhkan dirinya, kemudian menendang 2 kali, baru seperti siput menggerakkan tubuhnya untuk ke tempat pria bertato. Menggunakan waktu 20 menit baru sampai tempat dia dan dirinya sudah berkeringat. Untungnya dirinya meminta ayam untuk menambah energi, jika tidak dia tidak mungkin bisa bertahan melakukan gerakan ini. Pinggang pria bertato ini ada satu pisau, Robert dengan susah payah menggunakan jari tangan untuk mengambil pisau itu. Gerakan ini membuat pergelangan tangannya tergores dan sangat sakit. Rasa sakit ini tidak membuat Robert menyerah, malah memegang pisau, lalu di tempat terbatas menggunakan gerakan terbatas dan terus menggesek tali di pergelangan tangannya. Tali rami ini sangat tebal sehingga tidak mudah diputuskan. Menggunakan waktu 2 jam baru memutuskan semua tali, lalu berdiri dari lantai dan Robert menghela nafas lega. Dia dengan cemas melewati 2 hari ini. Menggunakan trik adalah satu hal, benar-benar selamat juga satu hal. Setelah mendapat kebebasan, Robert melihat 2 orang yang tertidur di lantai, juga berpikir sejenak, baru memotong tali rami menjadi 2 dan mengikat kaki dan tangan 2 orang ini. Kemudian Robert mencari kayu untuk memukul wajah pria bertato. Karena minum terlalu banyak sehingga alkohol sehingga otak pria bertato lumpuh, jadi saat tidur tidak merasa sakit. Setelah memukul pria ini, Robert tidak bergegas pergi, malah mengambil ayam dan mantau di meja, sambil makan sambil berjalan keluar. Sudah kelaparan 2 hari, tubuh sangat lemah, jadi perlu menambah protein. Jika tidak baru berjalan 2 kilometer sudah pingsan. Setelah keluar dari rumah petani, Robert baru menyadari tempat ini terpencil juga tidak ada rumah, hanya ada sawah. Menengadahkan kepala melihat bulan dan bintang. Dengan mudah memastikan arah, akhirnya Robert mencoba berjalan ke salah satu arah. Jam 8 siang, di Jingyun Water Heater, Alex mengendarai mobil ke sini. Alat pemanas air Jingyun sangat laris di kampung, harga murah, kualitas tinggi, nama juga baik.
2 bulan ini Alex masuk ribuan lagi. Kali ini datang berencana untuk menandatangani kontrak miliaran dan akan dijual online. Harus diketahui modal alat pemanas air Jingyun hanya 1000 RMB. Jika puluhan ribu maka termasuk kontrak tingkat puluhan miliar. Terhadap pelanggan sebesar ini, Derry tentu saja perlu menyanjung. Alex belum sampai. Dia sudah duluan menunggu setengah jam di depan pintu pabrik. Tunggu Alex turun mobil, Derry langsung menyambut dari jauh sudah mengulurkan sepasang tangan. CEO Liao, lama tak berjumpa, lama tak berjumpa. Alex tersenyum, setelah bersalaman dengannya, dia melihat kiri kanan dan bertanya, kenapa Nona Ning tidak datang? Nona Ning adalah Eugene. Kontrak penjualan pertama dan kedua ditandatangani oleh Eugene selaku manajer penjualan dan Alex. Sekarang Direktur Ning mengurus penjualan online. Jadi aspek offline ditangani oleh Direktur Qi. Ada seorang pria parubaya yang terlihat pintar menyambut, CEO Liao. Aku bernama Bill Qi, sekarang bertanggung jawab penjualan offline alat air pemanas Jingyun. Alex menjawab oh, lalu melihat Derry dan dengan senyum berkata, aku tidak peduli siapa yang melanjutkan kerja sama denganku, namun jangan melakukan hal tidak tahu berterima kasih. Setelah Derry mendengar ini, dia berkeringat dingin dan berkata, CEO Liao ini berkata apa, aku tidak berani mencelakai orang yang pernah membantuku. Sekarang potensi penjualan online sangat besar, penjualan setiap bulan tidak kalah dari offline. Aku membiarkan Direktur Ning mengurus bisnis internet, juga merasa dia ada kemampuan dan ada potensi. Kamu jangan salah paham, begini aku bergegas menyuruh Direktur Ning datang. Jika kamu tidak percaya, bisa langsung tanya padanya. Alex dengan senang berkata, kamu lihat kamu, aku hanya bercanda. Tidak peduli Alex sedang bercanda atau tidak, hanya satu kata pelanggan besar sudah membuat Derry panik. Dia tidak berani mengambil risiko, sambil menyapa Alex sambil membawa Alex ke kantor untuk duduk, waktu yang sama juga menelepon Eugene. Tidak lama Derry menelepon, ragu sejenak kemudian berkata pada Alex, CEO Liao, benar-benar maaf, Direktur Ning ada masalah keluarga, sementara tidak bisa datang. 182. Oh, ada apa? Ada yang bisa aku bantu? Pertanyaan Alex. Derry terdiam sejenak kemudian berkata, itu. Sepertinya kakak iparnya hilang, sampai sekarang belum ditemukan. Saat Derry berbicara, hatinya berdebar dengan cepat karena dia tahu jelas kakak ipar Eugene. Toko resminya bisa terkenal, ini semua berkat bantuan orang itu. Tentu saja. Sekarang orang-orang di pabrik berkata, meskipun tidak ada dia bisa bagaimana? Asalkan Direktur Ning dengan Daniel bekerja sama dengan baik, pasti bisa melakukan dengan baik, bukannya hanya membuat halaman. Bisa merekrut orang, siapa yang tidak bisa melakukan hal ini? Tetapi Derry mengerti, pemuda yang bernama Sound ini sangat hebat, terutama bagian marketing. Termasuk orang berbakat. Sayangnya dirinya tidak ada hak merekrut dia. Dengar-dengar sekarang dia sudah menjadi asisten manajer cabang perusahaan keluarga Ji. Dibandingkan keluarga Ji, dirinya termasuk apa? Alex pertama kali bekerja sama dengan dirinya, juga mengandalkan bantuan pemuda itu. Jika tidak, bagaimana ada masalah selanjutnya? Mungkin pabrik akan bangkrut, mungkin akan kembali ke pekerjaan sebelumnya yaitu produsen peralatan asli. Dirinya menganggap penting pemuda yang bernama Sound. Alex juga sama. Sebelum tidak tahu dia bukan karyawan pabrik, dia pernah di depan Derry ingin merekrutnya. Seperti tebakan Derry, saat dirinya mengatakan kabar ini, Alex langsung berhenti berjalan. Dia menolehkan kepala sambil mengerutkan dahi bertanya, kakak ipar Direktur Ning. Apa maksudmu adalah Sound? Iya. Derry berkata, dengar-dengar waktu dia hilang sudah melewati 24 jam, sementara belum ada kabar. Alex mengerutkan dahi. Dia sangat suka pada Robert, meskipun tahu dia sudah menjadi asisten Nova, tetapi tidak pernah menyerah untuk merekrut dia. Meskipun keluarga Ji sangat hebat, tetapi hanya mempunyai aset triliun, Alex melakukan bisnis di kampung. Beberapa tahun ini sudah ada aset triliun. Jika ada bantuan pemuda ini, maka seumur hidupnya ini ada kemungkinan melebihi keluarga Ji. Jadi terdengar Robert hilang, Alex tentu saja merasa panik. Jika pemuda berbakat semacam ini terjadi kecelakaan, pasti adalah kerugian besar. Terpikir sampai sini Alex juga bertanya, apa kamu tahu di mana rumah Tuan Li? Ini aku tidak tahu jelas, namun Direktur Ning ada di rumah. Apa CEO Liao ingin pergi ke sana? Pertanyaan Derry. Tuan Li hilang, jadi aku harus membesuk, lihat ada apa yang bisa dibantu. Kata Alex kemudian mengambil ponsel untuk menelepon Eugene. Setelah mengetahui Alex mau datang, Eugene mengucapkan terima kasih, juga mengatakan alamat rumah. Setelah menutup telepon, Alex berkata pada Derry, aku pergi ke tempat Tuan Li dulu, jadi tidak ke kantor lagi. Ini, baiklah. Derry ragu sejenak akhirnya tidak berani mengatakan masalah kontrak. Semenjak pertama kali menandatangani kontrak kerjasama, dia sudah tahu bahwa Derry adalah orang yang sangat menganggap penting prinsip, saat dia membencimu, pasti tidak bicara padamu. Sekarang Alex tampaknya lebih mementingkan masalah kakak ipar Eugene. Jika dirinya masih mendesak menandatangani kontrak mungkin akan membuatnya tidak senang. Jika membuat marah pelanggan besar ini, maka dirinya akan rugi. Demi menyanjung Alex, dirinya juga menunjukkan sikap kasihan dan Derry sengaja mengikuti dia pergi. Sampai sana, Eugene sudah menunggu di jalan. Melihat Alex turun mobil, dia bergegas menyambut. Alex melambaikan tangan, sambil jalan sambil bertanya, bagaimana sekarang? Masih belum ada kabar. Kenapa bisa tiba-tiba hilang?
Aku tidak terlalu jelas, hanya pernah mendengar kakak iparku berkata, awalnya ingin menjemput anak pulang sekolah, akhirnya setelah pergi tidak ada kabar lagi, ponsel juga dalam kondisi tidak aktif. Kata Eugene, apa tidak mencari pihak polisi untuk bertanya ada kecelakaan atau tidak? Mungkin beberapa saat ini dia ada menyinggung orang. Pertanyaan Alex, sudah dijadikan kasus tapi sementara belum ada kecelakaan. Ada menyinggung orang atau tidak? Ini susah dikatakan. Kata Eugene, maksudmu? Pertanyaan Alex. Eugene ragu sejenak, kemudian berkata, kamu juga tahu, kemampuan kerja kakak iparku sangat hebat, juga asisten cabang perusahaan keluarga Ji. Dengar-dengar kali ini dia kembali ke keluarga Ji untuk mengatasi kasus 1 triliun, sehingga menyinggung banyak orang. Kami tidak tahu dengan orang keluarga Ji. Apa mungkin karena iri jadi mencari masalah dia? Beraninya mereka. Alex mengerutkan dahi, kemudian dengan marah berkata, sekarang adalah zaman hukum, meskipun keluarga besar juga tidak boleh semena-mena. Alex menjadi emosi, sehingga membuat Derry dan Eugene terkejut. Waktu yang sama mereka bisa memastikan seberapa penting posisi Robert di dalam hati Alex. Saat ini mereka sudah berjalan sampai depan pintu. Mungkin suara Alex terlalu keras, sehingga terdengar oleh Cornelia dan keluar untuk bertanya, Eugene, apakah CEO Liao sudah datang? Ibu, ini adalah CEO Liao yang aku katakan, CEO Liao ini adalah ibuku. Eugene bergegas memperkenalkan. Halo, aku adalah Alex juga teman Tuan Li. Dengar-dengar dia terjadi masalah, jadi datang ke sini melihat perlu bantuan apa. Kata Alex dengan sungkan. Setelah Eugene mengatakan nanti ada seorang bos yang datang, jadi Cornelia bergegas merespon dengan sopan. Alex masuk ke dalam ruangan, lalu melihat Natalie dengan sedih duduk di sofa. Sudah 2 hari tidak ada kabar suaminya, sekarang Natalie semakin pasrah, Gabi terus di dalam pelukannya. Kedua mata sudah bengkak seperti kacang. Eugene juga memperkenalkan status Ardi dan Natalie. Alex menyapa Ardi dulu, kemudian berjalan sampai samping Natalie dan berkata, adik ipar, kamu lihat ada apa yang bisa aku bantu? Natalie menengadahkan kepala melihat dia, meskipun tidak tahu jelas statusnya, tetapi bisa di saat ini membantunya, pasti adalah teman suaminya. Dia dengan sedih menggelengkan kepala berkata, aku juga tidak tahu. Semua orang tidak bisa menemukan dia. Suara dia sangat serak, sudah 2 hari dia menangis sampai tidak ada air mata. Eugene mengatakan dia hilang di perjalanan menjemput anak, apakah rekaman CCTV sepanjang jalan ini tidak menemukan apa-apa? Pertanyaan Alex. Eugene menjelaskan. Gedung kantor mengatakan demi melindungi rahasia pelanggan, jadi tidak bersedia memperlihatkan rekaman CCTV. Lalu CCTV perjalanan juga disudut jadi tidak bisa merekam kondisi di dalam. Tapi menurut petunjuk yang kami miliki bahwa kakak ipar seolah-olah hilang di gedung kantor dan semalam ada orang yang memberi kami satu kertas di atas tertulis plat BK mobil. Kami mencurigai bahwa dia kemungkinan diculik di depan pintu gedung kantor. Diculik? Apa ada yang menelepon untuk minta uang tembusan? Pertanyaan Alex. Tidak ada, sampai sekarang belum ada yang menelepon. Eugene menggelengkan kepala. Alex berpikir sejenak baru berkata, beritahu aku nomor plat BK-nya, aku suruh orang selidiki. Sudah selidiki, plat nomor sebuah mobil. Kata Eugene. Tetapi Alex bersikeras ingin memeriksa plat BK, menurutnya pemeriksaan orang belum tentu akurat. Jika dirinya sudah datang, maka harus mengeluarkan tenaga. Setelah mendapat nomor plat BK, Alex pun menelepon. Setelah diangkat, dia berkata, Dev, bantu aku mengecek mobil ini. Nomor BK-nya adalah Selatan B899875. Aku tidak peduli kamu cari siapa, menggunakan berapa banyak uang, dengan cara apa, yang penting temukan mobil ini. Kemampuan Alex berkumpul di daerah kampung, bagian kota juga termasuk salah satu bagian. Alex berpikir, jika di dalam kota tidak menemukan apa-apa, pasti bersembunyi di luar kota. Jika seperti ini, maka kemampuan dirinya pasti berguna. Sisi lainnya, Dev dengan kaget memegang ponsel ini, nomor plat BK itu membuatnya bingung. Kenapa kakak ipar bisa tahu plat BK ini? Apa ini kebetulan? Dia dengan ragu bertanya, kakak ipar, untuk apa kamu memeriksa mobil ini? Apa pemilik mobil ini menyinggungmu? Biarkan kamu periksa ya periksa, untuk apa banyak omong kosong? Alex memarahi, mungkin merasa dia adalah paman kecil sendiri. Meskipun biasanya perbuatan dia membuat orang kesal, tetapi masih ada hubungan dengan istrinya. Terdiam sejenak Alex berkata lagi, mobil ini kemungkinan ada kaitan dengan penculikan temanku, kamu bergegas temukan mobil ini, jika ada kabar bergegas mengabariku. Setelah dia mengatakan ini, Dev menjadi bodoh. Culik, teman. Punggung bergegas berkeringat dingin. Dev terdiam sangat lama. Alex berkata halo beberapa kali. Kemudian memarahinya, apa kamu sudah tuli? Apa kamu ada mendengar perkataanku? 183. Sudah dengar. Dev sadar, bergegas menjawab, kemudian ragu lagi dan dengan gugup bertanya, kakak ipar, apa kamu dengan hubungan kalian sangat baik? Bukannya dulu pernah katakan padamu, saat membuat alat pemanas air, aku kenal dengan pemuda hebat. Sudahlah, untuk apa banyak omong kosong padamu, cepat periksa. Selesai Alex berbicara, langsung menutup telepon. Kemudian berkata pada Natalie, aku sudah menyuruh orang periksa, seharusnya akan bergegas mendapat kabar. Aku juga tidak banyak omong, jika ada kesulitan, langsung katakan padaku. Ruangan bekas ini sedikit di luar ekspektasi Alex, menurut dia pemuda yang berbakat, seharusnya tinggal di tempat tinggal berkelas. Tidak mesti tinggal di apartemen.
Paling tidak tinggal di tempat 170 persegi meter, harga satuan mulai dari 30.000 RMB, seharusnya tidak ada masalah. Jika waktu biasa, dia pasti akan bertanya kenapa kondisi rumahnya sangat buruk, tetapi sekarang adalah waktu khusus, dia tidak boleh banyak tanya. Natalie berdiri, lalu membungkukkan pinggang dan dengan serak berkata, "Terima kasih. Jangan sungkan, aku seharusnya melakukan ini." Selesai Alex mengatakan ini, dia bergegas melihat Eugene dan berkata, "Masalah ini seharusnya kamu katakan padaku, jika hari ini tidak ke pabrik kalian menandatangani kontrak, mungkin aku tidak akan tahu." Eugene tertawa pahit, masalah keluarga tampaknya tidak baik merepotkan orang lain. Dia tahu Alex dengan tulus ingin membantunya, jadi tidak mengatakan apa-apa. Sisi lain Dev sudah berkeringat, ekspresi hanya menatap ponsel dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah bawahannya melihat ekspresinya seperti ini, juga bertanya, "Kak Dev, ada apa?" Dev seperti kena setrum sehingga tubuh merinding. Dia menolehkan kepala melihat bawahan, tidak tahu harus mengatakan apa. Saat Alex melakukan alat pemanas air Jingyun, pernah katakan bahwa di pabrik mengenal pemuda yang hebat melakukan bisnis, juga katakan ingin merekrut orang tetapi tidak bisa direkrut. Alex juga terus memuji pemuda itu, bahkan setiap kali bawahan melakukan kesalahan, pasti akan mengatakan masalah ini. "Jika aku bisa merekrut adik Lee, pasti bisa melawan ratusan orang di sini, benar-benar segerombolan orang bodoh. Bahkan tidak ada sepeser kemampuan dari adik Lee." Alex adalah orang yang angkuh, biasanya terhadap bos yang memiliki aset lebih banyak darinya. Dia bilang tidak mau jawab, ya tidak mau jawab. Pemuda yang bisa dia puji, pasti memiliki kemampuan yang hebat. Saat itu Dev pernah bertanya tentang statusnya, tetapi malah dimarahi oleh Alex. Tidak ada gunanya bilang padamu, lakukan masalahmu dengan baik. Orang yang tidak tahu kenyataan, hanya bisa membuat masalah. Dev kenapa tidak menyangka orang yang ingin keluarga Huo culik adalah marketing jenius yang dipuji oleh kakak iparnya Alex. Ini kebetulan sekali. "Kak Dev, kenapa kamu seperti bertemu dengan hantu?" Bawahannya bertanya lagi. Dev baru sadar, lalu dengan gugup berkata, "Sound itu. Dia adalah marketing jenius yang dibilang kakak iparku." Setelah mendengar ini, dua bawahannya juga kaget. Mereka tahu Alex sering memuji seorang pemuda. Hampir memuji sampai ke atas langit. Jujur saja ini membuat mereka tidak senang, tetapi tidak berani melawan. Karena mereka tahu kehebatan diri sendiri, juga tahu mereka mengandalkan Alex untuk mendapatkan uang. Jangan melihat mereka berpura-pura menjadi pria baik, tetapi setiap Alex mengatakan satu kata, sudah bisa membuat mereka tidak ada kerjaan. Dev tiba-tiba terpikir sesuatu dan berkata, "Ayo pergi." "Ah, kemana? Masih bisa kemana?" Tangkap pria itu kembali untuk melihat kondisinya. Si Hasan itu, tidak boleh memukulnya. Hasan adalah panggilan untuk pria bertato. Kedua bawahan teringat dengan masalah semalam, Robert sudah dipukul sangat parah bahkan dahi juga ada luka. Mereka tahu emosi pria bertato tidak begitu baik. Jangan bilang orang yang diculik, bahkan orang sendiri saja. Jika tidak cocok pasti akan saling memukul. Mereka tidak banyak bicara lagi. Bergegas mengikuti Dev naik mobil. Juga tidak peduli dengan sarapan lagi. Mobil van berjalan dengan cepat. Bos sedang di belakang merepet. Dia itu siapa? Sarapan seharga 20 RMB saja tidak mau bayar. Benar-benar brengsek. Saat Dev dengan temannya sampai ke rumah petani, belum buka pintu sudah tercium aroma bir. Sehingga membuat hati mereka gugup. Pintu rumah petani ini terbuka. Dev dengan ekspresi tidak senang masuk, lalu adegan di depan membuat tubuhnya merinding. Awalnya Robert diikat di kursi ini, sekarang sudah jatuh, kedua bawahannya penuh dengan bau alkohol juga tertidur dan Robert sudah hilang. Tidak perlu Dev katakan, dua bawahannya sudah pergi mengejar, lalu membangunkan dua orang yang tidur. Apalagi pria bertato, sudah dipukul, baru membuka mata sudah merasa sakit, jadi dengan marah berkata, "Siapa ini? Sudah membuatku sakit." "Hasan, di mana Saun? Di mana dia? Apa itu Saun? Keluar, aku perlu waktu," kata pria bertato tanpa sadar. Dev berjalan ke sini, sambil menendang wajahnya dan memarahinya. Minum, cepat lambat minum sampai mati. "Orang yang kamu jaga kabur kemana?" Dev memarahinya, ditambah rasa sakit di wajah sehingga membuat pria bertato sadar. Dia dengan tidak stabil berdiri, kemudian menunjuk ke samping dan berkata, "Bukannya diikat di kursi. Ikat ibumu. Kamu lihat dengan mata besar, apakah ada orang?" Kata marah Dev. Pria bertato menolehkan kepala, iya di kursi sudah tidak ada orang. Dia mengucek matanya, tetap tidak ada orang. Jadi berkata, "Tidak mungkin, semalam dia masih diikat." Seorang bawahan berlari ke sini untuk bertanya, "Kak Dev bagaimana?" "Sialan, apa aku tahu bisa bagaimana?" Dev sangat marah sampai ingin membunuh orang. Jika Robert masih ada di sini, meskipun dia tidak bisa baikan padanya, setidaknya bisa menggunakan cara melepaskannya untuk menyatakan kebaikan dirinya. Tetapi sekarang orang sudah hilang. Jika Robert setelah kembali menganggap masalah ini tidak terjadi, termasuk tidak apa-apa, tetapi jika dia melapor polisi, uang tidak dapat, orang juga tidak luka. Mau pihak polisi atau keluarga Huo, pasti tidak membiarkan dia. Ada lagi meskipun Robert ingin duluan melapor polisi, pasti akan pulang dulu. Sampai saat itu pasti akan bertemu dengan Alex. Terpikir akan bertemu dengan kakak iparnya, wajah Dev langsung pucat. Dia tahu jelas dengan sikap kakak iparnya. Jika ingin bersikap kejam maka akan lebih kejam dari siapapun. Jangan bilang dia adalah paman kecilnya. Jika membuat kesalahan, juga akan menghukumnya.
Bawahan juga mengerti hal ini, sehingga ekspresinya pucat dan dengan tubuh gemetar berkata, "Kak Dev, jika tidak kita kabur dulu." Dev juga terpikir hal ini, sekarang cara terbaik adalah kabur. Tetapi setelah dipikir, dirinya bisa kabur kemana? Uang yang dia dapatkan sudah dihabiskannya, tidak ada sisa sepeser pun. Meskipun kabur, masih bisa kemana? Meskipun bisa bersembunyi 3-5 bulan, apa bisa selamanya tidak kembali? Dengan sikap Alex, meskipun dia bersembunyi lama, saat kembali juga akan dipukul. Jadi tidak mungkin bersembunyi karena tidak ada arti. Setelah mengerti hal ini, Dev menunjukkan ekspresi kesal. Jika dari awal tahu hal ini, waktu itu pasti tidak akan dekat dengan keluarga Huo dan membantu mereka menculik orang. Sekarang tidak mendapat keuntungan, malah menyinggung semua orang. Kenapa dirinya sangat bodoh? Dengan kuat menapari diri sendiri, lalu Dev menghentak kaki dan berkata, "Ayo pergi cari kakak iparku." "Ah, sekarang cari Kak Alex. Jika ketemu dengan pria itu, maka kita termasuk cari mati," kata bawahannya dengan gugup. "Jika tidak, meskipun kamu ingin kabur, bisa kabur kemana? Apa ingin demi hal kecil ini tidak kembali seumur hidup?" Dev dengan marah menganalisis, meskipun kita menculik dia tetapi tidak melakukan hal keterlaluan, palingan hanya menyinggung dia, bukan hukuman mati. Jadi sebelum dia bertemu dengan kakak ipar, sebaiknya kita duluan minta maaf, agar bisa mengembalikan gambaran kita, mungkin masih berguna. Dua bawahannya saling melihat tetapi tidak ada cara terbaik, hanya bisa dengan takut berkata baik. Sekarang Dev sangat menyesal, tetapi hanya bisa berusaha perbaiki. Sekarang dia melepaskan dua orang yang masih tidur dan menarik mereka ke mobil. Melihat tampak mereka yang mabuk, Dev tidak tahan ingin menampari mereka, bahkan orang juga tidak bisa dijaga dengan baik, benar-benar tidak berguna. 184. Saat mengendarai mobil, Dev juga sengaja menelepon Alex, "Kak, orang yang kamu katakan aku sudah ada kabar, rincinya. Tunggu bertemu kamu, baru katakan karena sedikit rumit." Setelah menutup telepon, Alex dengan ekspresi senang berkata pada Natalie, "Kata paman kecilku sudah ada kabar." Dia bergegas datang. Natalie bergegas berdiri, lalu dengan panik bertanya, "Benarkah? Di mana dia? Aku tidak begitu tahu, namun seharusnya." Alex belum selesai bicara, sudah dengar suara ketukan pintu. Alex mengira Dev sudah datang, jadi berjalan ke depan pintu dan berkata, "Bocah ini datang dengan cepat, tunggu sebentar aku pergi buka pintu." Saat bicara dia sudah berjalan sampai depan pintu, lalu membuka pintu, tetapi malah terkejut. Karena yang berdiri di depan pintu bukan paman kecilnya Dev tetapi adalah Robert. Setelah keluar dari rumah petani, karena tidak tahu arah yang benar, juga tidak tahu jelas jalan sekitar sehingga Robert tersesat. Untungnya dia cukup beruntung, sehingga keluar dari sebuah desa, juga menemukan jalan raya dan menumpang mobil orang untuk kembali. Selesai menyelesaikan hal repot, sampai rumah sudah jam 9. Robert merasa kaget ketika melihat Alex berdiri di sana. Mereka belum sempat bicara, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam ruangan, kemudian sosok yang kasar mendorong Alex dan langsung masuk ke dalam pelukan Robert. Dengan erat memeluk Robert, Natalie menangis, lalu dengan kuat menepuk dada dia, "Kemana kamu? Apakah kamu tahu aku sangat khawatir, aku mengira kamu sudah mati." Setelah mendengar suara seraknya, Robert merasa tersentuh. Setelah seseorang mengalami hal berbahaya, yang paling membuat terharu adalah perhatian kerabat. Penampilan Natalie sangat nyata, sehingga membuat dia merasakan rasa kasih sayang keluarga. Dengan pelan menepuk punggungnya, Robert berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Eugene dan yang lain juga keluar dari dalam ruangan, lalu melihat Robert yang kasihan, wajah juga ada luka jadi bertanya, "Kenapa denganmu? Apa yang terjadi? Masuk ke dalam dulu," kata Cornelia. Ardi dan yang lain baru merespon, kemudian bergegas menarik Robert masuk ke dalam. Ketika Robert masuk, merasa kakinya ada barang. Jadi menundukkan kepala melihat, ternyata Gabi sedang memeluk kakinya juga menengadahkan kepala melihat dan matanya penuh dengan air mata. Meskipun si gadis tidak memanggil ayah, tetapi ekspresinya sudah membuktikan semua. Dalam hati Robert merasa hangat, memegang kepalanya dan berkata, "Pintar." Setelah merasakan gerakan lembut ayahnya, Gabi mencibir mulut kemudian tidak tahan untuk menangis. Ibu dan putri terus menangis, sehingga membuat Cornelia merasa sedih dan menyeka air mata. Ardi berkata, "Orang kembali adalah hal baik, untuk apa menangis? Kamu ini benar-benar kejam." Cornelia mencubit dia. Ardi merasa sedih, dia tidak salah bicara, bukannya saat ini harus senang. Robert dipeluk oleh istri dan putrinya, juga tidak ada maksud menolak, hanya pelan-pelan berjalan sampai sofa. Eugene seolah-olah teringat dengan sesuatu, jadi bergegas mengeluarkan ponsel dan berkata, "Aku harus menelepon Kak Nova dulu, mungkin dia masih sangat panik." Setelah Nova bangun dari tengah malam hari itu, dia tidak pergi kerja hanya mengurus masalah Robert. Eugene menelepon ke sana untuk memberitahu Nova bahwa Robert telah kembali dengan selamat. Setelah mendapat kabar ini, Nova langsung merasa kekuatan tubuh ditarik setengah. Dia langsung duduk menghela nafas dan berkata, "Baiklah." 2 hari ini dia panik seperti semut dalam kuali, sudah mencari semua hubungan, tetapi tidak mendapat kabar Robert. Sekarang akhirnya sudah mendapat kabar, rasa cemas dalam hati juga hilang. Beberapa kali menarik nafas, Nova baru berdiri dan berjalan keluar. Saat ini Robert sudah membujuk Natalie dan Gabi. Setidaknya dia bisa duduk di sofa. Hanya saja ibu dan putri ini seperti takut dia kabur, jadi kiri kanan memegangnya. Tahu mereka sudah takut 2 hari 2 malam, jadi Robert tidak mengatakan apa-apa, hanya membiarkan mereka memeluk.
Alex melihat Robert dan bertanya, maksudmu adalah kamu diculik. Tetapi tidak tahu siapa yang suruh. Lain kali baru cari tahu siapa yang suruh, duluan tangkap orang yang berani menculikmu dulu. Beraninya di siang hari melakukan hal ini, benar-benar berani sekali. Kata Ardi dengan marah. Tidak susah untuk menangkap beberapa orang itu, dari logat bicaranya, bisa tahu mereka adalah orang sini dan ciri-ciri mereka sangat jelas. Satunya botak, lengannya ada tato macan, asalkan mereka ada kasus pasti bisa menemukan mereka. Kata Robert. Setelah Alex mendengar ini merasa terkejut, juga merasa ciri-ciri ini sangat familiar. Botak, lengan ada tato macan. Saat ini terdengar suara ketukan pintu. Mungkin Kak Nova datang ke sini, aku buka pintu. Kata Eugene. Orang Dev dengan ekspresi gugup menunggu, mereka tidak memperhatikan. Berjarak 5 meter dari dirinya ada Jack yang berdiri di sana seperti orang jalanan. Asalkan beberapa orang ini ada gerakan aneh, dia pasti akan berlari ke sana. Meskipun plat BK mobil van sudah diganti, tetapi Jack bisa melihat jelas tampak awal mobil ini. Di dalam ada satu orang, juga pernah dilihatnya. Robert baru kembali. Beberapa orang ini sudah mengendarai mobil ke sini, pasti bukan kebetulan. Eugene membuka pintu. Setelah melihat beberapa orang asing, dia terkejut dan bertanya, siapa kalian? Dev melihat Alex yang di dalam ruangan, bergegas memanggil kakak ipar. Alex melihat mereka, lalu berkata pada Eugene, dia adalah paman kecilku, kalian masuk dulu. Dev baru berjalan beberapa langkah, sudah melihat Robert yang duduk di sofa dan mereka berhenti. Melihat beberapa orang berhenti, Eugene merasa aneh kenapa baru berjalan sudah membeku di sana. Dev tidak membeku, tetapi tidak berani jalan. Awalnya mengira Robert belum kembali ke rumah, jadi duluan minta maaf akhirnya baru menyadari bahwa dia sudah kembali ke rumah. Apa yang bisa dikatakan ketika bertemu di situasi tegang ini? Bahkan Alex juga tidak mengerti, jadi berkata, untuk apa kamu berdiri di depan pintu? Masuk. Saat ini Robert berkata, CEO Liao, apa dia adalah paman kecilmu? Bocah ini iya, yang lain adalah bawahan dia. Alex langsung menjelaskan, tetapi sekejap dia tiba-tiba merasa aneh. Melihat kepala Dev dan Derek, lalu melihat gambar macan di lengan pria bertato. Kemudian Alex menolehkan kepala melihat Robert dan ekspresinya sangat aneh. Semua ini membuat Alex bingung. Apakah? Robert diam-diam mendorong Gabi ke samping Natalie. Awalnya Gabi tidak bersedia, tetapi diabaikan oleh Robert. Dia berdiri, lalu menghalang di depan mereka, juga melototi orang yang di depan pintu dan bisa melihat sosok Jack. Eugene, kemari, kata Robert. Untuk apa? Eugene tidak mengerti. Gerakan Robert yang waspada ini membuat hati Alex teringat kemungkinan itu dan merasa di depan sangat gelap. Setelah tahu orang yang menculik dia adalah bawahan Alex, Robert juga waspada pada Alex. Setelah memanggil Eugene kemari, dia baru berkata, CEO Liao, beberapa orang ini. Robert baru bicara, sudah mendengar Swabam. Ketika menolehkan kepala sudah melihat Dev berlutut di lantai, Tuan Li, aku tidak tahu statusmu, sehingga melakukan kesalahan besar. Tolong kamu berbaik hati untuk mengampuni aku. Tindakan dia membuat semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Setelah Alex mendengar ini, dia ingin memuntah darah dan ini sama seperti tebakan dirinya. Dia marah sampai darah naik ke atas kepala. Dia menganggap penting pemuda ini, ingin merekrut dia tetapi tidak menemukan jalan dan akhirnya diculik oleh paman kecilnya. Apa ini benar-benar perbuatan kalian? Pertanyaan Alex. Dev tidak berani menengadahkan kepala, hanya menundukkan kepala, iya aku. Brengsek, aku pukul kamu. Alex dengan marah mengambil kursi di samping dan melempar ke sana. Dia benar-benar marah sampai gigi bisa digigit hancur. Dirinya begitu ingin berteman dengan orang ini, tapi mereka malah menculik dia, bukannya ini mencari masalah. Mencari masalah tidak apa-apa, sekarang malah masuk jebakan orang, benar-benar bodoh. Jika Dev tidak datang, meskipun tahu masalah ini, Alex bisa menghindar, bahkan bisa membohongi Robert tentang hubungan dia dengan Dev. Palingan memberi uang pada beberapa brengsek ini, agar bisa bersembunyi 8-10 tahun. Tetapi sekarang Dev berlutut di sana, bahkan semua orang bisa melihat jelas mendengar jelas, apa dia masih bisa abaikan. 185. Melihat Alex ingin melempar kursi, Dev tidak berani menghindar, hanya terima, sekejap kepalanya berdarah. Adegan ini membuat Robert menghela nafas lega, tindakan dan ekspresi Alex bisa membuktikan bahwa dia tidak ada hubungan dengan hal ini. Meskipun ada kemungkinan berakting, tetapi logika katakan, dirinya tidak ada dendam dengan orang ini. Jika dia terlibat hal ini, tidak mungkin datang ke sini. Jadi hampir semua orang bisa memastikan bahwa Alex bukan orang jahat. Eugene dan yang lain tidak mengerti, jadi menarik Alex. CEO Liao, apa yang kamu lakukan? Jangan menghalang aku ingin pukul mati si brengsek ini. Alex melepaskan tangan Eugene, lalu memukul Dev. Tampak dia marah sangat mengerikan. Eugene baru ingin memanggil Ardi untuk menariknya, tetapi Robert malah berkata, Eugene, ayah, kalian berdiri di samping. Jangan atur. Ardi dan putranya dengan bingung melihat dia tidak mengerti maksudnya. Alex mengerti bahwa Robert tidak ingin orang lain ikut campur, berharap dia bisa terus menembuk orang ini. Jika dipikir lebih dalam, Robert tidak akan melapor polisi. Sebagai pengganti, Alex harus memberikan dia jawaban yang puas. Setelah mengerti ini, dalam hati Alex merasa lega. Bagaimanapun, Dev adalah paman kecilnya. Jika tersebar bahwa pamannya menjadi penculik, maka siapa yang berani melakukan bisnis dengannya? Robert membiarkan dia yang memberi jawaban, termasuk sudah memberi dia muka.
Selain merasa terharu, Alex juga benci pada Dev. Kamu menculik siapapun boleh, tapi malah menculik dia. Awalnya Alex sangat suka pada Robert. Sekarang Robert menunjukkan tampak yang murah hati dalam mengatasi hal ini, sehingga membuat dia tidak bisa mencari kesalahannya. Jelas-jelas tidak ada kaitan dengan dirinya, tetapi Alex merasa bersalah. Dia tahu orang berbakat yang memiliki pandangan jauh, baru bisa menunjukkan sikap ini. Ada kemampuan, ada pandangan jauh, satu-satunya perbedaan adalah ambisi. Dalam hati bertekad untuk berhubungan baik dengan Robert, Alex memukul sebentar, kemudian dengan sesak melihat Robert dan berkata, "Adik Lee, kamu tenang saja, aku pasti memberimu jawaban yang baik. Jika tidak bereskan dengan baik, aku pasti akan datang menerima hukuman." Jika CEO Liao sudah berkata seperti ini, maka aku tidak menghalang. Tetapi sebelum ini, aku berharap dia bisa memberitahuku siapa yang menyuruhnya. Tidak peduli nama atau marga, setidaknya memberiku satu arah. Kata Robert. Alex tidak ragu, langsung menendang Dev. "Apa kamu tidak mendengar perkataan adik Lee? Katakan, siapa yang menyuruh melakukan ini?" Saat ini Ardi dan lainnya merasa aneh, meskipun mereka tidak bisa pastikan, tetapi sudah mulai curiga, masalah ini ada hubungan dengan paman kecil Alex. Ardi memberi kode mata pada Eugene. Eugene diam-diam mengambil pel di samping, bersiap untuk menangani hal yang tak terduga. Dev dipukul sampai wajah bengkak, tubuh penuh dengan darah. Alex benar-benar marah, sehingga bertindak kejam. Tidak peduli kamu adalah paman atau tidak, yang penting pukul dulu. Meskipun sudah sengsara seperti ini, Dev tetap tidak berani mengatakan nama keluarga Huo. Tampak dia yang ragu ini, membuat Alex semakin marah, langsung menendang wajahnya dan berkata, "Jika kamu tidak katakan, maka kamu yang suruh. Jangan bilang adik Lee, bahkan aku juga tidak bisa melepaskanmu. Beraninya kamu di depan publik melakukan hal yang menyakiti orang. Apa harus membiarkan kamu masuk penjara?" Dev tidak takut dipukul, palingan hanya berbaring di bangsal selama 1 tahun. Tetapi jika masuk penjara, maka sudah berbeda. Dev tahu jelas orang yang sudah pergi, pasti akan terlupakan. Jika dirinya benar-benar masuk penjara, beberapa tahun kemudian, siapa yang masih ingat dengannya? Kakak ipar, bukan aku tidak mau katakan, tetapi tidak bisa disinggung oleh mereka. Gigi Dev hampir ditendang patah, suara juga tidak jelas. Meskipun dia adalah dewa, membuat kesalahan juga sama. Kamu mau bilang atau tidak? Jika tidak katakan, aku sekarang antar kamu ke penjara. Kata Alex, lalu ingin menyeret Dev pergi. Dev takut sekali, meskipun dia ingin mendekati keluarga Huo, tetapi dia tidak ingin masuk penjara. Jika Robert benar-benar dibuat mati olehnya, mungkin dia masih bisa bertahan. Bagaimanapun dia membantu keluarga Huo, mereka pasti akan membantu dirinya. Tetapi sekarang Robert baik-baik saja, hanya terluka di wajah dan kaki. Berbeda jauh dengan permintaan keluarga Huo. Kondisi seperti ini keluarga Huo tidak mungkin menyelamatkan dia. Mungkin orang Dev baru mencarinya, dia sudah duluan melapor polisi agar tidak terkait dalam hubungan ini. Ditambah Alex dalam hatinya sangat hebat. Dev juga tidak bisa menahan tekanan dalam hati, jadi berkata, "Iya, seseorang yang bermarga Huo. Aku tidak tahu siapa dia, benar-benar tidak tahu." Omong kosong, jika kamu tidak tahu siapa dia, apa kamu berani melakukan hal ini? Alex sudah melihat jelas. Tetapi Dev hanya memeluk kepala, tidak mengatakan apa-apa. Alex dengan marah mengambil kursi di samping untuk melemparnya. Saat ini Robert berjalan ke sini untuk memegang tangan Alex dan berkata, "CEO Liao, begini saja, jika terus memukulnya, pasti akan mengancam nyawa." Bagaimana bisa? Beraninya si brengsek ini memukul adik Lee, benar-benar keterlaluan. Tidak memukul dia sampai cacat, bagaimana bisa menyampaikan padamu? Kata Alex dengan marah. Robert mengerti maksud dia dan berkata, "Jika aku bilang tidak keberatan dengan hal ini, mungkin CEO Liao tidak percaya. Aku juga tidak bisa terima. Tetapi dia adalah paman kecilmu, aku tidak boleh keterlaluan, jadi aku perlu bantuan dia. Adik kamu katakan saja, meskipun ingin jantung dan paru-parunya, aku juga bergegas menyuruhnya korek." Kata Alex, "Tidak perlu jantung dan paru-parunya." Ekspresi Robert sangat dingin dan berkata, "Jika dia ada hubungan dengan orang itu, maka aku berharap dia bisa mencarinya untuk mengatakan aku sudah mati. Lalu biarkan orang itu mengungkapkan sesuatu dan direkam." Alex tahu dia berencana balas dendam, tidak ragu, langsung menendang Dev dan berkata, "Apakah kamu sudah mendengar perkataan adik Lee? Segera laksanakan. Jika dalam waktu 24 jam tidak mendapatkan video, maka aku akan melemparmu ke laut untuk makanan ikan. Ini tidak boleh, ini adalah keluarga Huo. Kita tidak bisa menyinggungnya. Jika mereka tahu aku mengkhianati dia, maka kamu seharusnya tidak tahu mengapa keluarga Huo menyuruhmu mencari masalahku." Kata Robert. Dev menolehkan kepala. Robert berkata, "Alasan sangat mudah, aku ada bukti mereka. Bukti yang bisa membuat salah satu orang hancur. Jadi mereka menyuruhmu mencari masalahku, karena ingin menutup mulutku. Tetapi jika gagal, aku akan ke sana meminta keadilan, di bawah rahasia ini. Menurutmu apa yang bisa mereka lakukan? Menjualmu atau bekerja sama denganmu?" Ekspresi Dev sudah jelek, sekarang semakin jelek. Dengan kaki pikirkan juga tahu, jika masalah itu benar-benar terjadi, maka keluarga Huo pasti akan mengkhianati dia. Mungkin akan membantu mereka untuk membuat dia mati sengsara. Ekspresi Dev sangat kecewa, dengan bodoh duduk di lantai, tidak tahu harus bagaimana. Tampak dia ini, benar-benar membuat Alex marah. Sekarang sudah tahu tidak bisa selesaikan.
Dari awal ngapain? Dulunya dia tidak begitu suka pada paman ini, jika bukan lihat muka istrinya. Pasti sudah mengusir dia. Sekarang Dev melakukan kesalahan fatal, Alex juga tidak bisa membantu dia. Tidak mencelakainya sudah termasuk baik. Robert tidak melihat dia, malahan mengulurkan tangan pada Alex sambil berkata, "Ceo Liao, masalah pribadiku telah merepotkanmu sangat lama, benar-benar tidak enak hati. Hanya saja situasi sekarang sangat khusus, jadi tidak bisa mengundangmu makan. Tunggu aku sudah mendapatkan rekaman, kita baru berkumpul." Orang biasa yang baru mengalami penculikan, lalu penculiknya ada di depan mata, pasti akan marah dan khawatir. Tetapi Alex tidak melihat ekspresi Robert sangat aneh, malah sangat tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Alex tahu ini ekspresi yang sangat tenang. Ada pepatah berkata meskipun gunung runtuh di depannya, ekspresinya juga tidak berubah. Orang semacam ini paling menakutkan. Hanya bisa dijadikan sebagai teman, tidak boleh dijadikan musuh. Mengulurkan sepasang tangan untuk memegang Robert dan Alex dengan serius berkata, "Adik Lee tenang saja, aku dengan kepalaku menjamin untuk mendapatkan rekaman ini. Ada lagi ini sedikit ganti rugiku. Aku tidak banyak bilang lagi. Banyak bilang terlihat tidak elegan. Sampai saat itu adik Lee lihat saja." 186. Perkataan Alex sangat terus terang. Selain mengambil bukti kesalahan keluarga Huo, dia masih ingin memberi ganti rugi pada Robert. Mau dari ekonomi atau hal lain, pasti akan membuat Robert puas. Ada perkataan hanya cukup katakan sampai sini, tidak perlu terlalu detail. Di bagian ini Alex mengontrol dengan tepat, Robert juga sama. Kemudian Alex menendang Dev dan memarahinya, masih tidak mau pergi. Tubuh Dev sangat gemetar dan dengan patuh berdiri dari lantai. Setelah beberapa orang ini keluar, Robert tiba-tiba memanggil tunggu sebentar. Alex berhenti juga menolehkan kepala, lalu melihat satu botol terbang melalui bahunya, kemudian belakang terdengar suara kesakitan. Ketika menolehkan kepala, hanya melihat dahi pria bertato terkena lemparan botol, satu tangan memegang kepala dan darah mengalir dari celah tangan. Robert dengan dingin berkata, "Pukulan ini adalah balasan untukmu." Melihat tatapan dingin Robert, Alex menarik nafas, lalu mengepalkan tangan untuk memberi salam, kemudian pergi. Dia tahu ini adalah peringatan dari Robert. Juga menyatakan satu informasi. Orang yang pernah melukai dia tidak akan biarkan, pasti akan balas dendam. Jika berada di tempat lain, lalu orang lain yang lakukan, mungkin Alex akan mengira orang itu tidak murah hati. Tetapi hari ini dia tidak merasa seperti itu, malah dalam hati bertekad tidak boleh dengan Robert menjadi musuh. Orang Dev juga tidak berani mengatakan apa-apa terhadap balas dendam Robert jika tidak pasti akan dipukul lagi. Setelah keluar dari pintu, Alex berkata pada Dev, "Jangan bilang aku tidak memperingatimu. Jika kamu melakukan hal ini dengan baik aku bisa memberimu 1 juta RMB dan dalam 5 tahun tidak boleh kembali. Jika tidak lakukan dengan baik, 1 juta RMB ini untuk biaya istrimu menanggung keluarga." Dev tidak berani berkata apa-apa, hanya menundukkan kepala setuju. Sekarang dia sangat sedih dan menyesal. Pada saat ini dalam ruangan, Ardi berjalan sampai samping Robert, lalu meliriknya dari atas sampai bawah dan bertanya, "Bagaimana, apa lukamu sangat parah?" Meskipun suara sangat kaku, tetapi nada penuh perhatian, Robert menggelengkan kepala berkata, "Tidak apa-apa, ini hanya luka ringan." "Kakak ipar, apa bocah itu adalah orang yang menculikmu?" Pertanyaan Eugene. Setelah melihat Robert menganggukkan kepala, dia bergegas berkata, "Tunggu apa lagi, cepat lapor polisi untuk menangkap mereka." "Kamu jangan banyak bicara, jika ingin menangkap orang, untuk apa tunggu sampai sekarang?" Bagaimanapun Ardi lebih berpengalaman dari anaknya, jadi bisa melihat jelas masalah, hanya saja dalam hatinya tidak senang. Jadi berkata pada Robert, "Dari tampakmu ini, asal dia bersedia membantumu mendapatkan rekaman, kamu berencana melepaskan mereka." Alex ini sama dengan Kak Fang adalah preman di tempat ini dan tak bisa tergoyangkan. Mungkin kedepannya aku akan semakin sibuk, juga akan dinas keluar kota, ada mereka pasti bisa membantu menjaga keamanan, jadi tidak perlu membuat masalah menjadi kacau. Lagi pula si botak itu juga dipergunakan orang, menangkap dia atau tidak hasilnya tidak ada pengaruh besar. Jika mereka bisa membantuku mendapatkan kesalahan keluarga Huo, maka lebih menguntungkan. Bisa mendapatkan perasaan Alex juga bisa mengancam keluarga Huo, untuk apa tangkap dia? Kata Alex. Setelah mendengar ini, Ardi dan yang lain terkejut, mereka hanya orang biasa, jika bertemu hal ini, pasti akan balas dendam. Pada tingkat mereka, sangat susah mengerti pemikiran Robert. Ditangkap orang juga dipukul orang, tetapi dianggap selesai. Tidak merebut mantau, tapi perlu mendapat keadilan. Bagi Robert, mendapat keadilan di depan, palingan hanya puas sejenak. Tetapi jika bisa mengancam keluarga Huo, lain kali bisa balas dendam pada yang besar. Sabar, mungkin tidak akan bebas tetapi kamu akan mendapat banyak pilihan, juga bisa membuat jalan masa depanmu semakin lancar. Dulunya Robert pernah di puncak itu, juga tidak akan keberatan pada hal kecil, ingin melakukan besar, harus memikirkan keuntungan. Ada kata pepatah, pandangan harus jauh, jangan hanya mementingkan keuntungan kecil. Jika Robert tidak ada pandangan jauh, juga tidak mungkin menjadi harapan keluarga Huo. Tidak ingin berpikir banyak di hal ini, Robert melihat mereka, kemudian berkata, "Maaf karena masalahku, sudah membuat kalian khawatir. Kamu jangan bilang seperti ini, kita adalah keluarga," kata Eugene. Cornelia juga ikut berkata, "Iya, kamu jangan sungkan. Sebenarnya perbuatanmu ini sangat baik, mundur selangkah akan lebih baik, juga bisa menambah teman."
Aku tidak keberatan karena kamu tidak ingin balas dendam. Tapi Natalie dan Gabi sudah takut 2 hari 2 malam. Aku tahu. Robert menganggukkan kepala, lalu dengan lembut melihat mereka dan berkata, mereka terlihat kurus, aku yang tidak lakukan dengan baik. Bukan kamu tidak melakukan dengan baik, juga bukan kesalahanmu. Natalie menggandeng tangannya dan dengan lembut berkata, meskipun aku sudah khawatir 2 hari, tetapi setelah melihat kamu kembali, aku merasa tenang. Ayah, aku sudah lapar, aku ingin makan sweet and sour. Kata Gabi sambil menarik tangan Robert. Cornelia membujuk Gabi, ayah baru kembali, perlu istirahat, beberapa hari lagi baru makan ya. Aku tidak mau, aku mau makan sekarang, kata Gabi dengan kesal. Robert tahu, si gadis ini terlalu takut. Jadi bergegas ingin membuktikan semua ini tidak berubah. Ibu, aku tidak apa-apa, dia ingin makan masakan aku. Eugene, kamu bantuku membeli tulang rusuk yang tidak banyak daging, karena banyak daging dia merasa keras. Robert sambil menyampaikan pada Eugene, sambil menggendong Gabi, meskipun lengannya sudah diikat 2 hari, sampai sekarang masih sakit tetapi tidak menunjukkan ekspresi sakit. Hanya ada senyuman murni, kucing rakus, selain sweet and sour, apa yang ingin kamu makan lagi? Masih ingin makan ikan bawang, Nyehun, daging babi ditambah sayur asin, Nyehun sayur asin. Gabi mulai mengatakan nama makanan. Baik, nanti ayah buatkan, kata Robert, lalu melihat ke arah Ardi dan Cornelia, berkata, ayah, ibu, nanti siang makan bersama ya. Jika dulunya Ardi pasti akan menolak, tetapi hari ini dia melihat Natalie, lalu melihat Gabi yang terus memeluk ayahnya, akhirnya berkata, aku beli bir, nanti siang minum bir. Baik, kata Robert dengan senang. Kemudian Ardi dan Eugene keluar membeli bir dan sayur, baru keluar sudah melihat Nova buru-buru ke sini. Kak Nova, Eugene melambaikan tangan. Di mana Saun? Nova bergegas bertanya. Di dalam ruangan, kata Eugene. Nova tidak menjawab, langsung masuk ke dalam ruangan. Ketika melihat Robert menggendong Gabi, dia ingin memeluk pria itu. Tetapi panggilan Natalie membuat dia berhenti berjalan. Menarik nafas untuk menenangkan diri. Sekaligus memusnahkan pemikiran yang tidak boleh ada, Nova melihat Robert dan berkata, sudah kembali adalah hal baik, kenapa tidak meneleponku? Nada mengeluhnya tidak terdengar aneh, hanya terdengar rasa perhatian. Natalie membantu menjelaskan, dia baru kembali dan tadi. Maaf, baru tenang sebentar, bahkan tidak sempat minum. Begini nanti siang makan bersama anggap minta maaf padamu. Kata Robert, apa ingin dengan makanan ini menyingkirkanku? Kata Nova dengan tidak senang. Natalie menarik baju Robert dan berkata, 2 hari ini Nova demi halmu sibuk, lebih capek dari kami. Kalau begitu, Robert berpikir baru berkata, jika tidak nanti kembali ke kantor aku membuatkan kopi untukmu. Si pelit. Nova dengan kesal berkata, hanya membantumu mencari rekaman CCTV, perlu semua bantuan Departemen Urusan Hukum dan Departemen Relasi Publik tidak mungkin bisa dibalas dengan segelas kopi. Jadi apa yang kamu inginkan? Nova tidak menginginkan apa-apa, dia hanya merasa tidak senang dengan begini melepaskan Robert, sudah sibuk sangat lama, apa bisa diselesaikan dengan makan dan segelas kopi. Tetapi dia tidak tahu ingin meminta imbalan apa dari Robert, akhirnya menghentakkan kaki dan berkata, malas menanggapimu, aku sedang sibuk masalah kantor, sudah 2 hari tidak diurus pasti sangat banyak jadi tidak ada waktu untuk makan. Natalie, jika dia sudah kembali, maka aku kembali dulu. Ah, apa kamu tidak makan dulu? Natalie bergegas menarik Robert agar dia bisa membujuknya. 187. Lalu Robert Huo sebaliknya sedikit menggelengkan kepala, berkata, perusahaan memang sangat sibuk, biarkan dia mengurusnya dulu, nanti masih banyak waktu untuk berterima kasih. Nova Ji tidak bisa menahan diri memutar matanya, namun tidak berkata apa-apa lagi, hanya berkata pada Natalie Ning, kalian sibuk dulu, aku pergi dulu. Hai, Nova. Natalie Ning menariknya, Nova Ji menyahut sambil lalu, kemudian bergegas pergi. Ini membuat Natalie Ning sedikit canggung, tanpa bisa ditahan mengeluh pada Robert Huo. Nova sudah 2 hari 2 malam tidak dapat tidur dengan tenang karena kamu, kenapa berbicara seperti ini padanya? Kepribadiannya sangat kuat bila aku sengaja menyenangkannya, sebaliknya semakin tidak senang, lebih baik seperti sekarang. Lagi pula bukankah aku sudah berkata, masih banyak kesempatan di masa depan untuk berterima kasih padanya? Kata Robert Huo. Dengan kemampuannya, asalkan Nova Ji tidak berbuat hal yang bodoh, hubungan keduanya hanya akan lebih baik, tidak akan lebih buruk. Jangankan melihat rupa Nova Ji tidak senang sekarang, tunggu saat besok kembali bekerja, pasti akan kembali ke sikapnya yang semula. Natalie Ning tidak dapat berbuat apa-apa pada Robert Huo, ditambah dia barusan luput dari bencana, juga tidak ingin karena hal sepele seperti ini menjadi ribut dan tidak senang. Keluar dari kamar sambil membawa baju bersih, Natalie Ning mendorong Robert Huo masuk ke dalam kamar mandi. Dia ragu sejenak. Kembali bertanya, apa kamu bisa sendiri? Kamu sedang terluka. Mungkin karena luput dari bahaya. Suasana hati Robert Huo saat ini sedikit rileks. Dia bercanda, kenapa, kamu ingin membantuku? Wajah Natalie Ning sedikit memerah, melirik Cornelia Deng yang sedang mengupas kacang untuk Gabi. Lalu dengan malu berkata dengan suara rendah, tunggu setelah ayah dan ibu pergi. Selesai berbicara, dia mendorong Robert Huo masuk ke dalam dengan malu, sekalian menutup pintu. Robert Huo melongo di belakang pintu, selanjutnya tidak tahan ingin menamparkan dirinya sendiri. Benar-benar bodoh, hal yang tidak dapat dihindari, bagaimana mungkin begitu teringat langsung berinisiatif mengungkitnya.
Tapi bila dipikir-pikir, rupa Natalie Ning barusan yang malu membuat hati Robert Huo sedikit bergetar. Beberapa hari tidur di ranjang yang sama, walaupun keduanya tidak pernah benar-benar melewati batas, tapi Natalie Ning selalu menempel ke tubuhnya. Robert Huo lebih tahu dari siapapun betapa menggodanya tubuh itu. Menahan berhari-hari, dia sudah menahannya hingga panas dalam. Sekarang sangat baik. Satu kalimat tunggu setelah ayah dan ibu pergi. Seorang Robert Huo pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki fantasi. Dia menunduk melihat sebentar, dia menghela napas dalam-dalam, menyedihkan. Saat mandi, luka di kening dan pergelangan kakinya terkena air panas, rasa sakit yang pedas menyerang. Rasa menderita ini tidak membuat perubahan di wajah Robert Huo. Dia sungguh-sungguh memandikan tubuhnya, berganti baju. Di dalam cermin, dia melihat wajahnya yang tetap menunjukkan perasaan asing. Luka yang jelas terlihat di keningnya akhirnya membuat matanya mulai berubah menjadi dingin. Sebelum memiliki kemampuan yang cukup, Robert Huo tidak ingin membuat marah keluarga Huo. Terakhir kali saat menamparkan Tiago Huo, murni karena dia sudah melewati batasnya. Tapi sekarang, keluarga Huo menemukan paman kecil Alex Liao, walaupun untungnya dapat kabur, namun bagaimana dengan lain kali? Bukan setiap orang yang gundul suka mendengar omong kosongmu, orang yang bersedia membantu keluarga Huo melakukan urusan tidak lain adalah orang bengis yang setelah menculikmu akan membuatmu cacat lalu membuangmu ke tumpukan sampah. Yang paling penting adalah, Robert Huo bisa kira-kira menebak, hal ini pasti bukan hal yang dapat dipimpin oleh orang seperti Tiago Huo. Kekuasaan keluarga Huo memang sangat kuat, tapi di kota ini, tidak memiliki fondasi sedikit pun. Tiago Huo hanya seorang tingkatan kedua saja, pengaruhnya memiliki batas bagaimana dia bisa menemukan Hiram Tong. Apalagi dia memiliki kelemahannya di tangannya, dengan sifat bocah itu, dalam waktu yang singkat seharusnya tidak berani berinisiatif membuat masalah. Jadi, orang di belakang masalah ini, masih ada orang lain. Dulu orang keluarga Huo bila bertemu dengan orang yang melukai junior di keluarga Huo, bila orang tersebut tidak memegang kelemahan mereka, tentu saja mereka akan turun tangan. Tapi bila tahu junior mereka yang melakukan kesalahan dulu, bahkan kelemahan mereka diketahui, biasanya mereka akan memilih jalan damai, bahkan memberi hukuman yang serius pada junior ini. Tidak lain karena kamu membuat keluarga Huo malu. Karena ini, di dalam situasi normal, Tiago Huo yang salah duluan, tidak seharusnya ada orang yang membantunya. Sekarang Hiram Tong menunjuk berkata orang-orang di keluarga Huo sudah tidak begitu peduli seperti dulu lagi. Karena ada perubahan dalam keluarga, atau dia tidak terlalu mengerti keluarganya. Posisi berdirinya terlalu tinggi, dia dapat melihat pemandangan yang orang lain tidak dapat lihat, tapi kamu berada di puncak gunung, sangat sulit melihat sampah di kaki gunung. Keluarga Huo yang sekarang, jelas sudah menumpuk tidak sedikit sampah, hanya saja dulu kedudukannya berbeda, tidak memperhatikan. Sekarang posisinya berbeda, yang pertama Robert Huo pikirkan bukanlah membalas dendam, melainkan ingin mengumpulkan kekuatan. Tunggu sampai Hiram Tong sudah mengurus video, dia tidak berencana pergi mencari keluarga Huo meminta penjelasan, melainkan menyembunyikan senjata ini. Bila bisa, paling baik membuat beberapa senjata, tunggu sampai pionnya cukup akan membalikkan keluarga Huo sekaligus. Robert Huo tidak pernah lupa dendam yang harus dibalaskan, lagi pula pasti akan membuat musuh membayar harga yang sulit dibayangkan. Keluar dari pintu kamar mandi, Natalie Ning melihat luka di keningnya, dia langsung berseru terkejut, akan menariknya pergi ke rumah sakit. Robert Huo menggeleng menolak, luka di keningnya hanyalah luka luar, menjadi bekas luka, beberapa hari lagi akan membaik. Natalie Ning tidak dapat membujuknya, hanya bisa mengambil plester dan menempelkannya. Gabi berlari menghampiri dengan perhatian. Dia meniup kening Robert Huo beberapa kali, lalu menepuk-nepuk kepalanya, berkata, "Ayah, tidak sakit." Rupanya yang lucu membuat Robert Huo gembira. Dia memeluknya dalam dekapannya. Ayah dan anak itu bercanda, suara tawa tidak hentinya terdengar. Melihat hubungan ayah dan anak ini begitu baik, wajah Natalie Ning dipenuhi senyum, termasuk Cornelia Deng, juga merasa senang. Tidak lama, Ardi Ning dan Eugene Ning kembali dari membeli makanan. Selain barang-barang yang dipesan Robert Huo, Eugene Ning menjinjing sekotak ginseng. Dia melemparkannya pada Robert Huo saat masuk, berkata, "Ini barang untuk kesehatanmu yang dibelikan ayah." Robert Huo mengangkat kepala melihat ekspresi Ardi Ning sedikit aneh. Tidak lama sebelumnya, dia masih sangat tidak puas dengan menantu ini. Sekarang berbalik sangat peduli padanya, bagaimanapun agak sedikit malu. Dia berdeham sebentar, berkata, "Terakhir kali bukankah meminum beberapa botol mautainya, sekarang membelikan ginseng anggap sebagai mengembalikan. Kalau peduli bilang saja peduli, untuk apa berputar-putar, tidak ada orang yang menertawakanmu." Cornelia Deng berjalan menghampiri, dia membantu membawa sayur ke dapur. Ardi Ning sangat canggung, untungnya Robert Huo segera menyelamatkan suasana, berkata, "Terima kasih ayah, nanti aku akan membuat arak dari ginseng ini, saat liburan akan mencarimu untuk minum bersama." Ucapan yang menyenangkan dan tidak terlihat hina ini membuat rasa gelisah di hati Ardi Ning berkurang banyak, nada suara dan ekspresinya menjadi lebih hangat. Dia mengangguk berkata, "Baik, nanti aku akan membawakan botol arak dari rumah untukmu, kamu tidak perlu membelinya, membuang-buang uang." Percakapan keduanya, perlahan-lahan lebih seperti mertua dan menantu yang normal. Natalie Ning melihatnya, tentu saja lebih gembira. Suasana di rumah perlahan menjadi normal, tidak ada yang lebih membuatnya gembira daripada ini. Satu hari kemudian, Simon Wu mendengarkan laporan sekretaris di dalam ruang rawat rumah sakit Yanhai.
Dia mengangguk sedikit menunjukkan ekspresi yang puas. Selanjutnya, dia melihat Tiago Huo yang berbaring di ranjang, berkata, masalah sudah diurus tapi masalah ini harus kamu sembunyikan. Jangan mengatakannya pada orang lain seperti orang bodoh, apa kamu mengerti? Walaupun memiliki nyali yang lebih besar lagi dan menganggap orang sebelah mata, namun Tiago Huo pada akhirnya tetap mengkhawatirkan pengaruh keluarga. Wajah Tiago Huo penuh dengan ekspresi senang. Dia mengangguk berkali-kali, berkata, aku pasti tidak akan mengatakan pada orang lain. Bajingan itu, berani memukulku, sayang tidak melihat dengan mata kepala sendiri rupanya yang cacat. Setiap hari, hanya tahu hal yang memalukan ini. Simon Wu mendengus berat berkata, aku menyuruhmu pergi ke sana, demi membangun hubungan yang baik dengan Yakob Zhao. Hasilnya, berapa kali kamu bertemu dengan profesor tua itu? Sudah tidak membangun hubungan yang baik, masih dipukuli orang, singkatnya benar-benar membuatku marah. Tiago Huo berkata dengan ekspresi tidak peduli, bukankah hanya seorang pensiunan profesor saja? Aku tahu Anda tidak ingin membiarkan Griffin Wu terlihat unik, tapi walaupun mengalah padanya lalu bagaimana? Seorang pensiunan tua, aku sudah pernah melihatnya. Setiap hari hanya tahu menanam bunga dan sayur-sayuran. Dengan orang biasa tidak ada bedanya. Kamu tahu apa? Simon Wu mengangkat tangannya, tanpa sadar ingin menamparkan. Tiago Huo ketakutan dan langsung memeluk kepalanya. Sekretaris di sebelahnya membujuk berkata, dia masih terluka. Simon Wu baru melepaskan tangannya dengan bengis. Dia menunjuk pada Tiago Huo berkata, bagaimana aku bisa memiliki putra yang tidak memiliki wawasan sepertimu? Yakob Zhao itu adalah satu-satunya profesor sastra yang tersisa di antara generasi tua di dalam negeri. Tidak membicarakan dia mengoleksi barang antik yang tak ternilai harganya, hanya buku yang diajarkannya seumur hidup, murid-murid yang dia bimbing, itu semua sumber koneksi yang tidak dapat kamu bayangkan besarnya. Berapa banyak orang yang ingin bertemu dengannya, ingin memiliki sedikit koneksi dengannya pun sangat sulit. Kamu sebaliknya, sudah memberimu kesempatan masih meremehkan. Benar-benar bodoh. 188. Yakob Zhao memiliki tidak sedikit harta, membuat banyak orang iri. Tapi tidak sedikit dari barangnya dipesan oleh berbagai museum besar. Profesor tua itu juga pernah mengatakannya di publik, tunggu setelah dia meninggal kebanyakan dari koleksi penyimpanannya akan disumbangkan pada museum secara cuma-cuma. Semakin barang tersebut bernilai, semakin akan disumbangkan. Jadi, tidak ada yang tahu berapa banyak warisan yang dia tinggalkan setelah dia meninggal. Tapi walaupun tidak memiliki uang sedikit pun, tetap ada orang yang ingin memiliki koneksi yang baik dengan profesor. Tidak membicarakan yang lainnya, hanya jaringan koneksi yang dibuat oleh muridnya saja sudah cukup membuat siapapun meneteskan air liur. Hanya saja Yakob Zhao tidak pernah mengakui ingin mencari seorang murid. Banyak orang dengan memeluk harapan yang kecil mengirimkan junior muda untuk mencobanya. Sukses atau tidaknya dibicarakan nanti, memiliki koneksi dengan Yakob Zhang barulah hal yang utama. Griffin Wu adalah satu pion yang dikirim keluarga Wu, karena dia tidak terlalu menyukai melakukan bisnis. Jadi menaruh banyak pikiran dan tenaga dalam bermain piano, catur, menulis, melukis dan sebagainya. Dipikir-pikir seharusnya sangat cocok dengan selera Yakob Zhao. Hal ini sudah diputuskan oleh keluarga Wu, tapi Simon Wu sebaliknya diam-diam menyuruh anaknya sendiri, Tiago Wu, untuk pergi juga ke sana ingin mencoba keberuntungan. Hasilnya, Tiago Huo tidak berkata beberapa kalimat dengan Yakob Zhao, malah kembali dengan luka di sekujur tubuh. Bagaimana tidak membuat Simon Huo marah? Dia memiliki dua putra, putra sulungnya demam tinggi saat berumur 6 tahun, membuat otaknya rusak. Sekarang kecerdasannya tidak ada bedanya dengan anak berumur 3 atau 4 tahun. Lalu saat dia berumur 30 tahun lebih, dia memiliki Tiago Huo. Karena pengalaman dengan putra sulungnya, membuat Simon Wu dan istrinya sangat memanjakan Tiago Huo. Tidak peduli masalah besar ataupun kecil, semua dijaga oleh mereka, takut terjadi sedikit pun kecelakaan. Hasilnya, membuat sebuah sampah. Sekarang usia Simon Wu sudah tua, lagi pula tidak tahu apakah karena di masa muda terlalu playboy. Beberapa tahun yang lalu saat rumah sakit memeriksa, kesehatannya tidak terlalu baik, tidak mungkin akan melahirkan anak ketiga lagi. Ditambah istrinya meninggal karena sakit tahun lalu, dia juga menyerah pada keinginan ini sepenuhnya. Sekarang sikap Tiago Huo yang membuat orang tidak tahan, membuat Simon Huo sedikit kecewa. Dia berjuang ingin naik posisi, tapi pada akhirnya, hanya bisa berjuang sendiri. Bahkan orang yang dapat membantunya pun tidak ada. Dari luar Tiago Huo seakan menerima hardikan ayahnya, tapi sebenarnya, hatinya tetap tidak setuju. Menurutnya, ayah menguasai pemasaran keluarga Huo, lingkaran koneksinya tidak lebih buruk dari Yakob Zhao. Kalau begitu, kenapa harus membuang-buang tenaga? Singkatnya, sekarang hatinya hanya dipenuhi keinginan melihat dengan mata kepala sendiri rupa Robert Huo yang mengenaskan. Mengenai hal yang Simon Huo minta untuk dia kerjakan, itu sama sekali tidak ada artinya. 1 jam kemudian, Alex Liao datang ke rumah Robert Huo. Dia menyodorkan sebuah USB flash disk dan sebuah kartu. Alex Liao berkata, aku kira-kira sudah melihat videonya, yang kamu inginkan juga sudah dikatakan. Di dalam kartu ada 3 juta RMB, tahu kamu bukanlah orang yang terlalu mementingkan uang, tapi anggap ini sebagai maksud baikku. Bila kamu tidak menerima, aku juga tidak. Tahu harus menaruh di mana mukaku. Jelas-jelas hal ini tidak ada hubungannya dengannya, namun rupanya penuh dengan rasa bersalah. Dia sudah mengatakan sampai seperti ini. Robert Huo langsung menerima 2 barang tersebut.
Dia tahu Alex Liao adalah orang yang sangat memiliki prinsip, juga memiliki kepribadian kuat. Bersedia memberimu uang. Kalau begitu tidak akan memiliki rasa tidak senang apapun. Sebaliknya bila kamu tidak menerima, sebaliknya dia akan merasa sangat tidak senang. Benar saja, setelah Robert Huo menerima dua barang tersebut, ekspresi Alex Liao segera berubah menjadi lega, lalu melanjutkan berkata, bajingan itu sudah kuusir, dalam 5 tahun tidak boleh kembali. Lalu Jingyun Waterhater awalnya ingin langsung menandatangani kontrak 10.000 buah dengan pabrik, sekarang aku langsung membelinya dari toko resmi paman kecilmu. Tidak bisa tidak dibilang, Alex Liao adalah orang yang paling memiliki kemampuan dalam melakukan suatu hal, tidak hanya memberi ganti rugi pada Robert Huo, dia juga menjaga Yu Jinming. Hanya saja dia melakukan seperti ini, Robert Huo merasa sedikit keterlaluan, bagaimanapun masalah ini memang tidak ada hubungannya dengannya. Masalah yang dibuat paman kecil, siapa yang membuat aturan bahwa kakak ipar yang harus bertanggung jawab? Toko resmi menjual dengan harga penjualan ke orang luar. Walaupun harganya lebih rendah sedikit dari toko offline, tapi tidak bisa dibandingkan dengan harga pabrik. Nanti aku akan memberitahu pada Yu Jinming, tidak dapat mengambil keuntungan dari harga yang murah ini. CEO Liao adalah orang yang tidak suka ditolak, tapi maksud baikmu sudah aku terima. Bila karena hal ini tidak hentinya mengambil keuntungan darimu, maka hatiku juga tidak enak. Kata Robert Huo. Alex Liao tidak dapat menahan diri mengangguk mendengar ucapan ini, ekspresinya menghargai dan setuju. Keuntungan yang datang sendiri, namun tidak tamak, pandai berbicara, tidak menyinggung orang, tidak heran dia adalah orang yang dia pandang baik. Saat siang, Robert Huo memasak, dia mengundang Alex Liao untuk makan bersama. Alex Liao tidak menolak, dia menerima dengan senang hati. Saat makan, Robert Huo bertanya padanya perihal pertanian. Beberapa hari ini walaupun dia diculik tapi aktivitas diet nasional menerima pengaruh yang terlalu besar karena hal ini. Semakin banyak orang yang mengetahui aktivitas ini, kecepatan penyebarannya mulai terlihat jelas semakin cepat. Robert Huo sudah tidak perlu berinisiatif mengiklankannya lagi. Lagi pula GM perusahaan diet, Wesley Mu juga sudah membalas pesan. Dia berkata sudah berdiskusi dengan perusahaan kurir. Membuatkan jalur pelayanan khusus untuk mereka. Harga yang sama untuk di seluruh negeri, satu pesanan 5 RMB, dalam 12 jam akan sampai, sedangkan dalam provinsi tidak akan melebihi 6 jam. Biasanya, kurir tidak akan seefisien ini, tapi Wesley Mu juga termasuk orang yang cerdas, dia menggabungkan perusahaan kurir besar dan membicarakan kerjasama dengan kurir kereta api, menggunakan kereta cepat untuk mengantar. Kecepatan kereta cepat jauh lebih cepat dari mobil kurir, nomor 2 setelah pesawat. Tapi pengiriman udara memiliki keterbatasan tertentu, yaitu walaupun kecepatannya cepat, namun penyortiran tidak efisien. Kerja sama Wesley Mu kali ini, penyortiran menjadi tanggung jawab pos lokal, menjamin efisiensi. Lagi pula kurir pos lebih baik dibandingkan seluruh perusahaan kurir dalam hal pengantaran. Mungkin mereka satu-satunya perusahaan di dunia yang memanggul sepeda masuk ke perusahaan di area gunung hanya demi mengantarkan sebuah koran. Bila mengatakan dengan sederhana, ini sebenarnya kerja sama 3 pihak antara kurir pribadi, kurir pos ditambah kurir kereta api, juga termasuk tes dalam bidang usaha kurir. Bila bisa sukses, maka modal di bidang usaha kurir akan jauh lebih rendah, sedangkan pendapatan operasi kereta api juga meningkat banyak. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Robert Huo merasa harapannya pada kerjasama ini sangat besar. Asalkan kerjasama setiap pihak tidak bermasalah, maka masalah keefisienan waktu pengiriman juga mendapat jalan keluar. Jadi, begitu pesan yang dikirim Wesley Mu diterima, dia langsung berencana mengunggah makanan diet. Hanya saja makanan diet mengutamakan harus hijau, bernutrisi, rendah kalori. Berdasarkan pemikiran Robert Huo, paling baik bila bisa mencari pertanian lokal yang bisa diandalkan, langsung memasukkan barang dari sumbernya. Karena sekarang live stream sangat populer, membuat para konsumen melihat sendiri budidaya pertanian, pemetikan, dan proses pembuatan makanan diet. Tentu saja, secara umum, paling baik bila mendapatkan pertanian untuk kerjasama di seluruh negeri. Bila bisa ada partner kerjasama seperti ini di setiap kota, maka waktu pengiriman bisa direndahkan. Tapi ini adalah hal yang harus dilakukan di masa depan. Berdasarkan situasi sekarang, bisa mendapatkan pertanian pertama di kota ini saja sudah bagus. Tidak bisa tidak dikatakan, kemampuan Robert Huo mencari orang untuk membantu sangat baik. Alex Liao sudah bertahun-tahun beroperasi di tempat lokal, dia sangat mengenal keadaan di sekitar. Begitu Robert Huo membuka mulut, dia langsung dengan percaya diri berjanji akan menyelesaikan hal ini. Paling lama 24 jam akan menemukan 2 pertanian profesional, menyediakan semua bahan yang diperlukan untuk makanan diet. Dalam hal harga juga Robert Huo tidak perlu banyak bicara, pasti akan ditekan sampai ke paling rendah. Reputasi Alex Liao, di dalam ratusan mil ini, tetap bisa dimanfaatkan. Ada orang berpengaruh yang membantu, Robert Huo tidak terlalu khawatir masalah bahan makanan. Sekarang yang perlu dikhawatirkan adalah menghadapi banyaknya pesanan yang akan datang setelah makanan diet diunggah. Sekarang bisnis antar makanan sangat populer, banyak restoran setelah ikut serta, penjualan langsung menjadi puluhan bahkan ratusan kali lipat. Bahkan ada keajaiban seperti yang penjualan awalnya hanya beberapa ratus ribu, langsung menjadi puluhan juta. Sedangkan toko yang seperti ini, pada akhirnya bangkrut, membuat orang sangat terkejut. Robert Huo karena ingin tahu pernah meneliti penyebab spesifiknya, pada akhirnya menyimpulkan, menambahnya penjualan yang begitu besar yang menyebabkan bangkrutnya toko.
Singkatnya, karena pesanan terlalu banyak menyebabkan koki tidak memiliki waktu memikirkan untuk membuat makanan menjadi sempurna. Dalam jangka panjang, tidak peduli pesan antar atau makan di tempat, rasa makanan jauh lebih buruk daripada dulu. Sekarang persaingan bisnis restoran sangat sengit, rasamu berubah buruk maka akan menonjolkan kelebihan orang lain. Jadi, tidak ada orang yang makan di tempat, reaksi berantai mengakibatkan pesan antar juga ikut tamat. 189. Pelajaran ini membuat Robert Huo berhati-hati mempertimbangkan masalah menerima pesanan dari awal. Jadi salah satu hal yang harus dia selesaikan sekarang adalah merekrut koki dalam jumlah banyak, menjamin rasa makanan diet bisa memuaskan keinginan kebanyakan orang. Bila jumlah koki tidak cukup, Robert Huo bersedia tidak mendapatkan keuntungan ini, daripada menghancurkan mereknya sendiri karena persiapan yang tidak cukup. Arti dari sebuah merek adalah premi yang lebih tinggi, modal yang lebih rendah, keuntungan yang lebih banyak. Robert Huo sangat menganggap penting nilai dari merek. Saat Natalie Ning masih bersikeras dengan menghasilkan uang, dia sudah mulai membuat reputasi merek. Dalam hal dapur, Alex Liao mengenal sebuah sekolah pelatihan khusus. Ada banyak murid yang melatih kemampuan memasak mereka di dalamnya. Makanan diet tidak memerlukan kemampuan memasak yang tinggi. Yang utama adalah mencocokkan makanan. Rasa hanyalah tambahan yang menyenangkan. Alex Liao menunjukkan bisa mewakili Robert Huo untuk pergi dulu ke sekolah pelatihan untuk mendiskusikan kerjasama, atau bisa langsung menunggu di gerbang sekolah merekrut siswa. Tapi Robert Huo memutuskan untuk pergi berdiskusi sendiri. Bagaimanapun ini adalah urusannya sendiri. Tidak mungkin menyerahkan segala sesuatunya untuk Alex Liao melakukannya. Dia itu membantumu, bukan bekerja untukmu. Kedua orang tersebut mengobrol dengan gembira, mengobrol dengan sangat menyenangkan. Setelah kenyang, Alex Liao naik mobil dan pergi. Setelah mengantar CEO ini pergi, Natalie Ning berkata, CEO Liao sepertinya sangat baik, sangat ramah. Mungkin. Robert Huo tidak setuju ataupun menyangkal, lalu berkata, nanti sore pergi menyewa sebuah toko yang cocok untuk memasak. Selain itu Wesley Mu mungkin juga akan datang, membicarakan hal pengiriman barang. Nanti kamu pergi menemui beberapa penanggung jawab paket dengannya, selesaikan urusan ini. Bila semuanya lancar, minggu depan makanan diet kita sudah bisa diunggah dan dijual. Aku pergi sendiri. Ekspresi wajah Natalie Ning ragu-ragu dan gelisah. Dia tidak pernah membicarakan bisnis seorang diri, menjual baju di toko baju dan sekarang. Benar-benar pengalaman yang berbeda. Robert Huo tersenyum berkata, jangan begitu tegang. Pada dasarnya Wesley Mu sudah membicarakan semua urusan. Kamu hanya pergi membuat keputusan saja, sekalian melihat apakah ada hal yang detail yang harus diubah. Nanti urusan akan semakin lama semakin banyak, pasti ada saatnya kamu harus pergi mengerjakan sendiri. Tidak bisa mengharapkan aku melakukan semuanya. Apa kamu tidak takut aku mengacaukan segalanya? Tanya Natalie Ning. Tidak takut. Robert Huo melihat ke sekeliling, berkata, lebih buruk juga tidak mungkin akan lebih buruk dari dulu, jadi walaupun gagal, kita juga bisa menerima. Lagi pula sebenarnya aku tidak terlalu menyukai pikiran yang terlalu pesimis, bila ingin melakukannya, maka harus optimis sedikit. Natalie Ning melihatnya. Beberapa saat kemudian, baru mengangguk keras berkata, aku akan berusaha keras. Robert Huo tersenyum, dia selalu berharap dari dulu Natalie Ning bisa bertumbuh, mewujudkan nilai kehidupannya. Sekarang bisnis baru dimulai, kebetulan kesempatan yang baik untuk dia berlatih. Seperti yang barusan dikatakan, nanti urusan semakin lama akan semakin banyak, walaupun dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, juga tidak mungkin bisa mengurus semuanya. Akan ada saatnya, Natalie Ning harus berdiri keluar untuk menyelesaikan sebagian urusan. Cepat atau lambat akan dilakukan, lebih baik sekarang memulainya. Sore hari, setelah Robert Huo dan Natalie Ning mengantar Gabi pergi ke sekolah, mereka keluar masing-masing. Robert Huo sudah lama memilih perkiraan lokasi toko. Untuk kenyamanan, dia sengaja memanggil agen rumah yang terakhir kali membantunya menyewa gedung perkantoran itu. Saat taksi sampai di tempat tersebut, agen sudah lama menunggu. Begitu melihat Robert Huo, dia langsung menyambut dengan ramah. CEO Li, selamat sore, silakan Anda minum dulu. Saat terakhir kali menyewa kantor, saat dia mengetahui Robert Huo dan Natalie Ning bisa menghasilkan beberapa juta RMB dalam sebulan, dia sangat terkejut. Bos besar seperti ini, jelas bukan selevel dengannya yang sebulan paling banyak menghasilkan 2-30 ribu RMB. Mungkin menjilat adalah sifat alaminya, sebagian alasan juga karena kebiasaan pekerjaannya. Tidak perlu segan. Setelah Robert Huo menolak dengan halus berkata, dulu kamu pernah berkata di sini ada sebuah toko yang akan disewakan. Di mana? Berada di sini. Aku akan membawa Anda pergi. Agen sambil memimpin jalan, sambil mengenalkan perkiraan situasi toko. Luas seluruh toko kira-kira ada 200 meter persegi. Dulunya adalah sebuah restoran, berbagai peralatan sangat lengkap. Sedangkan biaya sewa juga tidak mahal, 1 meter persegi tidak sampai 80 RMB. Walaupun daerah sini tidak bisa dibilang termasuk sangat baik, namun juga bisa dibilang harganya murah. Agen sudah menelepon pada pemilik rumah, memintanya untuk datang. Bila Robert Huo merasa tidak ada masalah, hari itu bisa langsung menandatanganinya. Agen menunjuk sebuah toko jauh di depan dan berkata, itu tokonya. Menghadap jalan ada tempat parkir, sangat cocok dijadikan restoran. Robert Huo tidak berkata setuju ataupun tidak. Agen tentu saja akan memilih ucapan yang enak didengar, namun cocok atau tidaknya, tunggu sampai sudah melihat tempatnya.
Lalu saat keduanya berjalan sampai di depan pintu, terdengar suara bertengkar dari dalam. Agen mengangkat kepala melihat berteriak, "Tuan Ma, Tuan Ma." Di dalam ada seorang pria yang berumur kira-kira 50 tahun lebih menoleh, lalu berkata pada pria di depannya, "Aku tidak bertengkar denganmu lagi, pokoknya bila kamu tidak pindah, aku akan melapor pada polisi." Lalu, dia berjalan keluar dari dalam. Agen bergegas mengenalkan berkata, "Ini adalah Ce Oli yang akan menyewa toko. Ce Oli, ini adalah Tuan Ma." "Tuan Ma, apa yang terjadi? Apa bertengkar dengannya?" "Penyewa yang terakhir menyewa, sudah dikatakan dari awal. Aku akan mengembalikan uang sewa setengah tahun, lalu dia akan pindah. Hasilnya sekarang tiba-tiba menyesal, berkata uang sewa setengah tahun tidak cukup, memintaku paling sedikit mengeluarkan biaya pengoperan sebesar 200.000 RMB padanya. Kamu katakan, bagaimana mungkin ada orang yang begitu tidak masuk akal? Rumah adalah milikku, menyewakan padanya aku tidak mendapatkan uang, masih harus berbalik memberi ganti rugi padanya." Jaku Wesma berkata dengan ekspresi marah. Mendengarnya, agen terkejut, bertanya, "Maksudnya adalah sekarang tidak dapat menyewakannya? Kalau begitu kamu katakan dari awal, bukankah ini membuat Ce Oli sia-sia datang? Bukankah aku merasa bisa mendiskusikannya?" Jaku Wesma melihat Robert Huo, dengan ekspresi meminta maaf berkata, "Ce Oli bukan. Benar-benar minta maaf membuat kamu lihat hal yang mengejutkan seperti ini. Kamu tenang saja, asal kamu lihat tidak ada masalah dengan rumah ini, aku akan memberikan diskon 20% setahun untuk Anda sebagai ganti rugi. Sial, lebih baik aku menerima uang sewa lebih sedikit dari orang lain, aku juga tidak akan memberikan uang sedikit pun pada orang itu. Bila tidak pindah, sekarang aku akan lapor polisi mengusir mereka keluar." Robert Wu juga tidak menyangka akan bertemu dengan hal seperti ini. Tidak menunggu dia berkata-kata, muncul seorang pria sekitar 30 tahun lebih berlari keluar dari dalam toko. Sambil menunjuk pada Jaku Wesma sambil memaki, "Ayo lapor, lihat apakah ada orang yang akan memedulikanmu." Hitam di atas putih, di dalam kontrak sudah tertulis, "Kamu yang pertama melanggar janji, siapa yang berani mengusirku? Kamu datang untuk menyewa bukan? Jangan bilang aku tidak memberitahu padamu, bila tidak ada biaya pengoperan sebesar 200.000 RMB, maka kamu jangan menyewa toko ini." Tiba-tiba disalahkan membuat Robert Huo sedikit terkejut. Agen segera berdiri keluar membantu, berkata, "Bicara sopan sedikit, menunjuk-nunjuk siapa? Lagi pula, batas waktu sewa kamu sudah tiba, berdasarkan apa memberimu biaya pengoperan?" "Berdasarkan apa? Berdasarkan aku yang menyewa duluan." Pria itu berkata mendengus. Rupanya yang tidak masuk akal ini, membuat Jaku Wesma dan agen dibuat marah, bahkan Robert Huo pun sedikit tidak tahu harus berkata apa. Sudah zaman apa, masih ada orang seperti ini? Masalahnya, toko yang cocok di sekitar sini hanyalah toko ini, yang lainnya paling sedikit harus menunggu setengah tahun lagi. Bila tidak menyewa di sini, maka akan lebih jauh dari stasiun penyortiran paket, akan mempengaruhi keefisienan waktu pengiriman. Robert Wu melihat Jaku Wesma, bertanya, kenapa dia tidak bersedia pindah? Masih kenapa lagi? Tentu saja melakukan bisnis. Jaku Wesma berkata sambil marah, dia menyewa tokoku 1 tahun, hanya bertengkar dengan tamu saja, 1 bulan bisa bertengkar 10-12 kali. Lagi pula berbagai air kotor mengalir kemana-mana, tidak tahu sudah diadukan berapa kali oleh orang. Rasa masakan, anjing pun tidak bersedia memakannya, kamu bilang apakah bisnisnya bisa baik? Sudahlah bila dia tidak bisa berbisnis, masih mengatakan Feng Shui tokoku tidak baik, masih mengatakan saat renovasi menghabiskan 400-500 ribu RMB, memintaku menggantinya setengah padanya, bila tidak memberi maka tidak akan pindah. Hidup sampai sekarang, aku benar-benar pertama kalinya bertemu dengan orang yang tidak tahu malu seperti ini. Siapa yang bilang tidak tahu malu? Percaya tidak, aku akan menghajarmu. Pria tersebut menyerbu. Dia meraih kerah baju Jaku Wesma, ekspresi wajahnya sangat bengis. Walaupun Jaku Wesma adalah pemilik toko, tapi bagaimanapun usianya lebih tua, badannya juga lebih kurus. Kerah bajunya ditarik olehnya. Jaku Wesma seketika terkejut hingga wajahnya pucat. Dia berteriak, kamu mau apa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Agen juga ingin bergegas maju menarik, namun didorong oleh pria itu. Pergi ke sana, bila membuatku marah, aku juga akan menghajarmu. Agen didorong terhuyung-huyung, hampir terjatuh duduk di tanah. 190. Pria itu mencengkram Jaku Wesma, dengan bengis berkata, orang tua, sebenarnya memberi mau uang atau tidak? Aku tidak akan memberikan. Jaku Wesma masih dibilang memiliki karakter yang kuat, walaupun ketakutan, dia tetap tidak bersedia menguntungkan bajingan ini. Pria itu juga tidak berkata banyak lagi, dia mengangkat tinjunya, langsung memukul wajahnya. Rupanya yang tidak terkendali membuat orang benar-benar tidak dapat mengerti. Bila bertengkar, Robert Wu tidak tertarik untuk ikut, namun memukul orang di depannya, dia tidak dapat menganggap tidak melihat. Dia mengangkat tangan menangkap lengan lawan, dengan suara rendah berkata, kalau ingin bicara, bicara saja, kalau memukul sedikit terlalu keterlaluan bukan? Siapa kamu? Lepaskan aku, apakah minta dipukul? Maki pria itu. Memukul orang itu melanggar hukum, kamu merontokkan 3 giginya sudah cukup untuk membuatmu dihukum. Kata Robert Wu. Menakuti siapa? Pria itu tersenyum dingin berkata, ada orang yang berkuasa di keluargaku, kalian coba pergi melapor. Saat ini agen juga berlari menghampiri.
Dia menarik tangan pria tersebut yang satunya, berkata, kamu lebih baik segan sedikit, apa benar-benar menganggap tidak ada hukum? Bila tidak melepaskan tangan, aku benar-benar akan lapor polisi. Agen dan Robert Huo masing-masing menangkap satu tangannya, meskipun pria itu menggunakan tenaga yang lebih besar lagi, juga tidak dapat melawan dua orang. Ditambah Jaku Wesma juga tidak hentinya memberontak, mendorong dengan bertenaga keras. Pria itu terdorong beberapa langkah ke belakang, menunjuk pada mereka bertiga yang berdiri bersama, memaki, kalian suka satu lawan banyak bukan? Bila memang memiliki kemampuan jangan pergi, lihat apakah aku akan membunuh kalian. Sambil berbicara, pria itu mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon, mungkin merasa ada orang yang membantunya. Jaku Wesma jauh lebih percaya diri, menunjuk pria itu berkata, apa kamu benar-benar mengira kamu hebat? Masih ingin membunuh kami, membual apanya? Hari ini walaupun kamu memanggil orang yang paling berkuasa, juga tetap harus pindah keluar. Ayah pemilik toko itu mencari orang menggangguku, kamu cepat bawa orang datang. Setelah percakapan yang singkat, pria itu menutup telepon, lalu melihat pada Jaku Wesma, sambil tersenyum dingin berkata, aku tidak dapat memanggil orang yang paling berkuasa, tapi tunggu setelah ayahku datang. Jangan sampai kalian berlutut memanggil kakek. Ekspresi wajah agen meremehkan, berkata, siapa ayahmu, membual. Pria itu meludah, apa kamu tahu Profesor Yakob Zhao? Kenapa, apa Profesor Yakob Zhao adalah ayahmu? Kenapa aku tidak pernah mendengar dia memiliki putra semuda kamu? Kata agen sambil tertawa mencibir. Pria itu tertawa dingin berkali-kali, berkata, walaupun aku tidak bisa menganggap Profesor Yakob Zhao sebagai ayah, tapi kakek keduaku sangat dekat dengannya seperti saudara. Jangankan kalian, bahkan saat orang-orang dengan pangkat tinggi dan berkuasa itu ingin mengunjungi Profesor Yakob Zhao, juga harus melalui persetujuan kakek keduaku. Mendengarnya Jaku Wesma dan agen melongo, mengunjungi Profesor Yakob Zhao harus melewati persetujuan kakek keduanya. Dengan posisi Profesor Zhao, masih ada orang yang bisa membuat keputusan untuknya. Otak agen berputar lebih cepat dari Jaku Wesma. Dengan cepat teringat satu orang. Dia melihat pria itu dengan terkejut, bertanya, apakah kakek keduamu adalah Tuan Zhang, penjaga gerbang Profesor Zhao? Posisi Yakob Zhao terlalu tinggi, bahkan orang yang menjadi penjaga gerbangnya memiliki pengaruh yang tidak kecil di kota ini. Terutama Yakob Zhao merekrut orang tua tak dikenal ini dari pos satpam universitas ke dalam rumah. Sebuah cerita indah tentang seorang berkuasa yang berteman dengan orang berbakat. Selain anak-anak yang tidak mengerti, semua orang dewasa pasti pernah mendengar cerita ini. Wajah pria itu sangat bangga, berkata, benar, tidak perlu membahas identitas dan kedudukan kakek keduaku. Jadi jangankan seorang pemilik toko kecil, walaupun orang yang paling berkuasa juga harus memberi sedikit muka pada kakek keduaku. Sedangkan hubungan ayahku sangat dekat dengan kakek kedua, seperti ayah dan anak. Tahu Kristo Zhang bukan, itu adalah ayahku. Saat mendengar nama Kristo Zhang ini, tidak peduli Jaku Wesma ataupun agen, ekspresi mereka menjadi lebih tegang. Mereka sudah pernah mendengar cerita Yakob Zhao dan penjaga gerbang, tentu saja pernah mendengar Kristo Zhang orang ini. Biasanya Kristo Zhang melakukan tidak sedikit hal yang tidak bermoral dengan menggunakan nama penjaga gerbang, di dalam kota bisa dibilang, sedikit terkenal. Orang yang pernah mendengar nama ini, semua tahu dia mengandalkan penjaga gerbang, bisa memiliki hubungan dengan Profesor Yakob Zhao, orang besar ataupun kecil pasti akan memberi muka. Seperti terakhir kali Natalie Ning ditabrak oleh motor listrik Kristo Zhang. Tidak hanya tidak mengakui, masih berbalik menyalahkan. Orang yang bertanggung jawab mengurus kejadian ini akan lebih memihak padanya. Bila bukan karena hubungan Robert Huo dan Yakob Zhao baik, maka penjaga gerbang akan datang dan memberi tamparan. Tidak tahu Kristo Zhang akan memeras berapa banyak uang. Yang tua sudah menerima pelajaran, tidak disangka datang yang muda. Melihat pria itu berkata terus-menerus kakek keduaku bagaimana ekspresinya bangga dan sombong, Robert Huo tidak tahan menggelengkan kepala. Dunia begitu besar, bagaimana bisa terus bertemu dengan orang dari satu keluarga? Saat ini, agen menarik Robert Huo. Dengan suara kecil membujuk berkata, C.E. Oli, kalau tidak kita pergi dulu saja. Kenapa harus pergi? Robert Huo berkata dengan ekspresi tidak mengerti, kita yang masuk akal, tidak perlu takut padanya. Hati agen sangat panik, apakah ini masalah masuk atau tidak masuk akal? Kakek kedua orang itu adalah penjaga pintu Profesor Yakob Zhao, orang berpangkat tinggi dan berkuasa yang lalu lalang harus memberi muka padanya. Walaupun kamu bisa menghasilkan jutaan RMB dalam sebulan, tapi bila dibandingkan dengan tamu Profesor Zhao, sangat jauh. Orang di kota sudah tahu reputasi Kristo Zhang. Dia bukanlah orang yang baik. Dia sudah melakukan banyak hal yang kotor. Benar tidak bisa berbuat apapun padanya. Tunggu sampai dia benar-benar datang. Pasti akan membuat masalah menjadi rumit. Saat itu dipukuli pun sangat mungkin. Reputasi Kristo Zhang orang itu tidak baik. Kita orang yang bijaksana tahu kapan harus mundur. Lain kali datang kembali. Kata agen. Aku tahu reputasinya tidak baik, tapi tetap merasa tidak perlu pergi. Hal yang sangat jelas, mereka juga tidak akan berani melakukan hal yang keterlaluan. Kata Robert Huo. Agen panik dan juga marah. Apakah otak orang ini bermasalah? Sudahlah bila kamu tidak mengenal Kristo Zhang, tapi sudah mengetahui orang seperti apa dia, kenapa masih begitu keras kepala? Nanti bila dipukul, ingin pergi pun sudah tidak sempat. Walaupun sangat ingin menjilat bos besar yang memiliki penghasilan jutaan RMB sebulan ini, namun dalam hal harus berlawanan dengan Kristo Zhang, agen tetap memilih untuk kabur.
Oli, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu, nanti akan benar-benar mudah dipukuli. Lagi pula kamu Leapor pun tidak ada gunanya, koneksinya ada di sana. Bila kamu tidak ingin pergi, aku pergi dulu, kata agen. Robert Wu melihatnya sebentar, berkata, kalau begitu aku juga bisa memberitahumu. Bila kamu pergi, maka tidak ada komisi. Agen menyahut sebentar, juga tidak menunjukkan sikap yang istimewa. Menurutnya, Robert Wu ini murni benar-benar bodoh. Sudah waktu seperti apa sekarang, masih memikirkan hal komisi, apa dia tidak tahu mana yang penting mana yang tidak. Dia malas berbicara banyak lagi, kemudian berbalik dan pergi. Robert Wu kembali melihat Jaku Wesma, melihatnya tidak bermaksud pergi. Dia bertanya, apa kamu tidak pergi? Aku tidak pergi. Jaku Wesma menggertakkan gigi, walaupun wajahnya jelas-jelas menunjukkan ekspresi tegang dan gelisah, namun masih bersikeras berkata, ini adalah tokoku, dia yang tidak masuk akal, berdasarkan apa aku pergi. Sebaliknya ini membuat Robert Wu sedikit terkejut, barusan saat kerah bajunya dicengkram, rupa Jaku Wesma seakan hampir pingsan, sangat mudah membuat orang meremehkannya. Namun tidak disangka, di balik rupanya yang seakan lemah, ternyata masih keras kepala. Hei, siapa yang menyuruhmu pergi? Kamu coba jalan satu langkah lagi. Agen baru berjalan beberapa langkah sudah ditahan oleh pria itu. Melihat pria di depannya yang garang, agen bergegas tersenyum berkata, ini semua hanya salah paham, aku sebenarnya menemani orang datang melihat toko, tidak ingin ikut campur dengan hal ini. Tidak ingin. Kalau begitu barusan untuk apa kamu memegang tanganku? Dengan ekspresi arogan pria itu berkata, apa sekarang sudah tahu salah? Sudah terlambat. Tinggal di sini. Kalau tidak percaya tidak sekarang aku akan memukulmu. Wajah agen sedikit pucat, dia memaki habis-habisan Jaku Wesma di dalam hati, bahkan Robert Wu pun sekalian dimaki olehnya. Kalau bukan karena orang bermargali ini ingin pamer, ikut mengurusi urusan orang lain, mana mungkin dia menimbulkan masalah. Lalu, agen hanya berkata beberapa kalimat, di pinggir jalan berhenti beberapa motor listrik. Selanjutnya, banyak orang yang berlari mendekat, dari jauh ada seseorang yang berteriak dengan keras, siapa yang sudah bosan hidup? Bahkan berani mengganggu putraku. Agen menoleh melihat, dia melihat Kristo Zhang membawa 3 orang berjalan menghampiri, sambil berjalan, sekalian mengambil papan kayu, pel yang ada di jalan. Posturnya ini membuat agen ketakutan hingga kakinya lemas. Sedangkan setelah pria itu bertemu dengan Kristo Zhang, dia menatap Robert Wu dan Jaku Wesma dengan lebih arogan lagi. Ayahku sudah datang, bukankah barusan kalian? Sangat hebat, ayo coba berlaga lagi. Bersambung.